Enggak perlu lagi. Lebarin layar Zoom-nya. Nah, sekarang saya ke Zoom. Saya balik ke Zoom. Ini launch meeting nih. Open Zoom meeting. Nah, ini dia. Nah, terus? Udah. Itu langsung live dia. Udah itu ya. Saya full screen. Waduh, saya coba. Oh gitu ya. Coba ya. Di tempat saya tuh, ngelihat di tempat saya gimana caranya? Lah, di YouTube Ibu kenapa belum muncul? Belum muncul nih. Nah, ya salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman, hari ini saya sedang berdiskusi ya, ingin berdiskusi dengan Bapak Ustadz Yusuf di channel Penegak Islam. Ya, nah sekarang saya mau coba share screen ya, teman-teman. Mau saya coba share screen. Saya ulang lagi ya, Pak ini ya. Stop sharing dulu ya. Oke, stop sharing. Stop sharing ya, stop sharing. Nah, sekarang saya share lagi ya, share screen, lalu share sistem audio, terus saya klik di gambarnya. Nah, lalu ada kata share. Nah lalu itu udah live belum? Belum ada ini kita. Itu siaran yang sebelah kanan, go live-nya diklik. Go live-nya sebelah kanan ya, siaran kanan sebelah atas. Oh, saya udah go live ini, saya di tempat saya udah go live. Sudah live. Sudah live ini. Oke, berarti udah live, udah jalan gitu. Lalu udah pindah jalan. ke Zoom-nya. Saya pindah ke Zoom. Nah, launch meeting ya? Ya, launch meeting. Nah, open Zoom meeting. Nah, udah nih. Nah, tetapi saya mau melihatnya dari mana? Dari itu ya? Dari HP ya? Ya, dari HP. Oh, dari sini saya nggak kelihatan. Nggak bisa dilihat ya? Nggak bisa. Oh, gitu. Nggak bisa diapa-apain lagi. Oh ya, sudah ya. Kita mulai ya. Oke. Semoga. Wow, saya lupa ini lagi. Tapi udah kayaknya tadi ya. Sebentar, saya lihat di itunya dulu. Itu ya. Nah, saya. Oh, dari HP aja deh. Ya, sudah. Ya. Ya, silakan Pak. Silakan Ibu. Oke, saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Tolik dijalankan waktunya. Kita hari ini berdiskusi dengan Ibu Utiwati Mena. Yang mana Ibu Utiwati Mena ini adalah debater Kristen senior gitu, melebihi dari Yesus. Nah, nggak apa-apa. Melebihi Yesus. Lebay. Oke, karena Yesus itu pakai data dan wahyu dari Tuhannya. Sedangkan Ibu Uti pakai asumsi. Nggak apa-apa lah. Siapa pakai asumsi? Sedikit lah ngeledekin. Ini waktu saya loh. Oke, di diskusi kali ini kita akan membahas tentang ajaran Yesus. Apa sih yang diajarkan Yesus? Dan tentang apa sih yang diajarkan oleh Nabi Isa di dalam Al-Quran. Coba kalau kita merujuk ke Nabi Isa, jika kita samakan ya Yesus dengan Isa, inti ajaran Nabi Isa adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Quran surah Ali Imran, di situ di ayat 1 dan 2, mohon maaf, di ayat 3, di situ berbunyi nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kepadamu kitab Al-Quran kepadamu sebenarnya dan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Artinya Al-Quran itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. Nah, ada di ayat lain di Quran surah Maryam, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam. Semua yang dikatakannya itu adalah kebenaran dan janganlah kamu ragu-ragu tentang kebenaran itu. Nah, apakah sama dengan yang diajarkan Yesus? Nah, kalau kita melihat apa yang diajarkan Yesus dengan Isa itu tidaklah berbeda. Hanya saja ajaran Yesus itu sering ditafsirkan multitafsir oleh pihak Kristen. Nah, sebagaimana Yesus mengajarkan, aku hanya diutus untuk domba yang tersesat dari Bani Israel.
Ternyata di dalam Quran surah Ali Imran ayat 59, 59 tadi. Di ayat sebelum 59, kalau nggak salah 50 berapa gitu. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan aku diutus untuk Bani Israel. Nah, begitulah kami cara mengetahui bagaimana ajaran Nabi Isa. Bukan berasal dari tulisan Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Tetapi langsung dari Nabi Isa dan kita komparasikan dengan yang namanya Yesus di kitab Ibu. Lalu Yesus itu menyuruh menyembah Allah sebagaimana sewaktu dia dicobai oleh iblis di Matius 4 nomor 10. Di situ dikatakan seperti ini. Di Matius 4 nomor 10, saya langsung baca dulu ya Ibu ya, nanti kalau saya screen gampang lah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Nah, ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Isa Pramaryam di Al-Quran. Dan Isa itu mengajarkan taubat, sebagaimana Allah juga mengajarkan taubat di dalam Al-Quran. Dan penyampaian Isa itu bertaubat ada di kitab Ibu, atau Yesus menyampaikan taubat ada di kitab Ibu. Serta Yesus itu mengajarkan puasa dan berdoa. Nah, sebagaimana itu dibenarkan oleh Al-Quran di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46, bahwa dia membenarkan Injil gitu. Oke, sekian dari saya pembuka. Silahkan Ibu Ti. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam kebenaran. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Saya mau nanya ya, Al-Quran kan mengatakan ya bahwa Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dia membenarkan kitab sebelumnya, kenapa dia mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan gitu kan? Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sedangkan Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang dibenarkan untuk kitab sebelumnya? Karena kitab sebelumnya jelas mengatakan ya bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan. Di luar dia tidak ada keselamatan. Ya, walaupun Muslim menyangkalnya, walaupun Muslim ya setengah mati gitu ya menyangkali ini semua, tetapi Alkitab kami menulis seperti itu. Adapun di dalam Matius 4 itu juga kan comot ayat ya, ayat-ayat yang diambil untuk menyangkal Yesus juga salah. Di dalam Al-Maidah 7:3 itu kan dikatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sedang Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau dibilang Isa itu adalah Yesus, mana Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa? Ya, di dalam Matius itu, di dalam Markus itu ya, di dalam Markus itu, ya Markus 19 itu ya, Markus 12 ya, Markus 29 apa ya, di Markus itu ya, dikatakan itu bukan perkataan Isa gitu kan. Ini yang tidak diketahui. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini gitu. Sedangkan dia mengkonfirmasikan bahwa dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tahu apaan gitu pertanyaan saya ketika dia mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sedang Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Enggak ada itu. Boleh cari di dalam Alkitab kami ketika dia mengarahkan itu kepada Yesus, boleh cari di mana Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita. Adapun di dalam Markus itu kan di konteksnya sedang baca ayat. Masa sedang baca ayat itu dibilang perkataan Yesus? Enggak, itu perkataan Nabi Musa di dalam Ulangan 6 ayat 4 yang sedang dibacakan. Itu kan konteksnya sedang dibacakan, sedang dibahas ayat itu gitu loh. Enggak ada pernyataan Yesus sendiri bahwa dia itu punya Tuhan. Enggak ada. Nah, pertanyaan saya, Tuhan mana yang enggak Maha Tahu lalu mengatakan dia menyempurnakan kitab sebelumnya? Kitab sebelumnya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Lalu kenapa dia berkontradiksi gitu loh? Silakan. Kenapa Tuhan berkontradiksi? Oke, masih ada waktunya Ibu. Ya, itu mau saja. Dihabiskan atau gimana? Biar Udah. Kalau menurut Ibu itu saja, biar dia direset dulu gitu. Kita riset aja ya seadil-adilnya gitu. Oke, giliran saya ya Ibu menjawab pertanyaan Ibu. Saya membawa Quran surah Al-Maidah ayat 46. Yang mana ayat ini adalah ayat populer dari Murtadin gitu, atau misionaris Kristen. Di situ berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat.
ibu telah mengatakan bahwa hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa, kata ibu, tidak ada Isa mengucapkan itu. Itu ada di dalam Taurat. Sedangkan di Al-Maidah ini, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi dari Bani Israel, dengan Isa putra Maryam. Artinya, Isa putra Maryam itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Musa. Bahwa Allah itu Esa dan Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya Ibu. Dan di kitab Ibu, apakah kita cek dulu gini, apakah kitab Ibu itu adalah Injil gitu? Saya tidak membenarkan kitab Ibu itu adalah Injil. Nah, kenapa? Karena Injil bagi kami di dalam agama Islam adalah sebuah pengajaran yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi, di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 68 ya Ibu ya. Saya share saja, nggak apa-apa. Nah, saya buka Quran Al-Maidah ayat 68. Jadi jangan Ibu pikir bahwa Injil itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kami nggak kenal dengan kitab itu. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Nah, saya langsung saja ya. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat. Ajaran Injil. Loh, suaranya kenapa? Dan ajaran Al-Quran Tuhanmu. Nah, ya gitu ya Ibu ya. Jadi, Injil yang kami maksud itu adalah ajaran atau pewahyuan Allah kepada Nabi Isa. Bukan catatan-catatan yang lainnya. Lalu di Quran 70. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihhu. Suaranya putus-putus, Pak. Maryam. Telah kafirlah orang putra Maryam. Cek. Ya. Jelas? Ya, ya. Oke, laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihhu Isa bin Maryam. Nah, dikatakan di situ telah kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Allah itu sendiri. Karena Isa di dalam Al-Quran maupun Yesus tidak ada mengatakan bahwa aku adalah Allah. Nggak ada. Di dalam Quran Surah Maryam ayat 30, Qala inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia adalah seorang hamba. Ya Ibu. Dia diberi kitab namanya Injil. Bukan Injil gedebuk dari langit. Bukan Injil Matius, Lukas, Yohanes. Kami nggak tahu Injil apa itu. Nah, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi memang benar apa yang dikatakan Al-Quran. Kalau mengatakan Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri, sedangkan dia mengaku sebagai hamba Allah. Gimana Ibu? Silakan. Ya, jadi jelas ya Al-Quran memberitakan Injil yang salah gitu kan. Al-Quran memberitakan Injil yang lain ya. Al-Quran memberitakan Injil yang tidak kami kenal ya. Kalau saya mau bertanya kepada Pak Yusuf ya, Injil yang mana sih yang diajarkan di dalam kitab kamu gitu kan? Injil yang diberikan kepada Isa itu kapan? Di mana Injilnya gitu kan? Ya, diberikan kitab Injil, di mana kitab Injilnya? Apa bukti fisik kitab Injilnya itu di mana gitu loh. Lalu ketika Isa dia masih di dalam buayan, dia bisa bicara ya kepada orang gitu kan. Lalu dia mengaku dia seorang nabi gitu kan. Isa adalah seorang nabi yang diberikan kitab ya oleh Tuhan dari ya istilahnya gedebuk dari langit. Nah, sekarang saya minta gitu loh supaya apa yang kalian klaim ini bisa menjadi kebenaran gitu, bisa dibuktikan keabsahannya. Di mana Injil Isa itu sekarang gitu kan. Lalu ketika Bapak mengatakan bahwa Taurat, Injil dan Zabur itu bukanlah yang kami miliki, ya maksudnya bukan di tempat kami, di mana fisiknya yang ada sekarang gitu kan. Taurat itu mengajarkan apa gitu kan. Zabur itu mengajarkan apa gitu. Lalu kamu mengatakan bahwa Isa mengajarkan bertauhid.
Lalu ketika dia mengatakan bertauhid, kenapa Allah mengatakan dia menyempurnakan kitab-kitab terdahulu? Nah, sekarang kalau misalnya kitab-kitab terdahulu, ya bukanlah kitab Injil yang kami pegang, ya bukanlah Taurat, Injil, dan Zabur itu bukanlah perjanjian lama, perjanjian baru yang kami pegang, itu artinya Anda punya Tuhan sendiri. Isa di tempat Anda adalah Isanya Anda sendiri. Ya, Isanya dari versi Tuhan Anda sendiri. Tetapi Anda sama sekali tidak akan pernah bisa membuktikan Isa yang mana itu. Anda tidak akan pernah bisa membuktikan apakah betul ini wahyu Allah ketika tidak ada pembuktiannya sama sekali. Jadi kalau apa-apa tidak ada buktinya, itu kan artinya hanyalah mendongeng gitu loh. Ya, ini kalian sebetulnya maju kena, mundur kena. Ya, mau memaksakan Isa itu adalah Yesus, tetapi cerita-ceritanya beda. Mau memaksakan menurunkan derajat Yesus sebagai Tuhan, tetapi dengan dalil yang salah. Dalil yang tidak ada sama sekali di tempat kami. Dikatakan bahwa Isa itu bukan Tuhan karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita. Sudah saya bilang tidak ada Yesus kalau dikatakan itu Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita. Yesus bahkan mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau satu itu artinya ya dia mengaku Tuhan dong. Oke? Ya, ketika dia mengaku anak Allah, aku datang dan keluar dari Bapa, itu artinya mengaku Tuhan dong. Tuhan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Anda mengatakan Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan. Oh maaf. Ya, Alkitab mencatat bahkan dia mati di kayu salib ketika dia mengaku Tuhan. Ketika dia mengaku anak Allah itu konteksnya pada masa itu orang-orang Yahudi itu tahu. Anak Allah itu artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Karena orang Yahudi punya konsep Tuhan yang punya Allah Bapa, Allah Anak. Oleh sebab itu dia disalibkan dianggap menista gitu loh. Ya, dan yang anehnya di dalam kitab Anda sendiri mengatakan Tuhan tidak punya anak gitu kan? Ya, dengan mengatakan Tuhan tidak punya anak, nggak bagaimana punya anak kalau nggak punya istri. Ya, cara melihat memandang punya anak, punya istri pun Tuhan Anda tidak tahu gitu loh. Di konsep kami punya anak bukanlah seperti yang anak di dalam saya ngebrojolin anak saya. Nah, ini pertanyaan saya. Sekarang buktikan sendiri. Kitab Injil yang diberikan kepada Isa itu sosoknya seperti apa. Sehingga Anda boleh menghubung-hubungkannya di tempat kami. Ya. Lalu Isa bicara dalam buayan gitu. Lalu pengajaran Isa itu apa sih? Ya, kalau mengajarkan bertauhid itu jelas Ibu, itu Isa Anda sendiri gitu loh. Mohon maaf Ibu Uti. Waktunya bisa dilihat sama screen-nya itu ya, MDM itu Ibu. Jadi bisa dilihat waktu di situ. Gitu ya Ibu ya? Ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke Ibu Uti, saya akan jawab dulu tentang anak Allah. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Peringatan bagi orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak ya. Iyaquluna illa kadziba. Itu hanya sebuah dusta belaka. Ya gitu ya Ibu ya. Itu menurut Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 5 dan ayat 4 dan 5 gitu. Jadi enggak ada konsep anak Allah di dalam agama Islam, enggak ada. Karena Allah itu bukanlah makhluk. Salah satu sifat Allah adalah laisa kamislihi syai'un gitu. Dia berbeda dengan makhluk, jadi buang dulu sifat keorangan itu gitu loh. Nah, kalau dia makhluk, itu artinya dia malah merendahkan diri dia sendiri. Oke, tadi Ibu minta tunjukkan mana sih Injil yang asli, apakah gedebuk dari langit gitu. Wah, kalau gedebuk dari langit, itu Injilnya Ibu gitu. Bukan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Nah, coba kalau kita lihat ya Ibu ya, di dalam Quran surah Maryam ayat 30. Ibu bisa lihat di sini yang saya baca tadi, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ayat sebelumnya ya Ibu ya dapat kita lihat nih, fa asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Cerita sebelumnya maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan. Lalu, di sini dikatakan apa? Dia Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Pertanyaannya, yang seperti Ibu tanyakan tadi. Apakah Isa, sewaktu di dalam buayan, atau ketika dilahirkan bawa buku? Kagak, Ibu.
bukan begitu. Atau setelah Isa lahir, Injilnya turun dari langit. Itu Injil ibu kali. Yang dimaksud Alkitab ini apa? Dipahami dulu. Nah, kitab itu berasal dari kata kataba yang artinya menulis. Tulisan. Kalau kita lihat, ya Ibu, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini juga kata Alkitab, Ibu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini, apakah ketika dibacakan Al-Qur'an sudah berbentuk kitab? Belum, Ibu. Artinya Injil yang dimaksud adalah pengajaran atau pewahyuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan diturunkan kepada Nabi Isa. Bukan berbentuk buku, tapi pengajaran berbentuk wahyuan atau oral yang nantinya akan dibukukan. Jadi jangan menyangka atau jangan mengira bahwa Injil itu adalah sebuah buku. Itu pemahaman apa? Maka dari itu, kami umat Islam tidak pernah mengakui Injil itu Injil Matius, Injil Lukas. Terus dari mana Ibu dapat kata Injil? Hanya di Indonesia saja orang memakai kata Injil. Coba kalau kita keluar negeri, orang nggak kenal dengan Injil, malah dengan Gospel atau Bible. Dan kalau di Yunani sana, Biblos namanya. Tiba-tiba Kristen Indonesia menyebutnya Injil. Ini mencomot dari mana? Jadi seperti itu penjelasan saya tentang Injil ya Ibu. Kalau Ibu menanyakan mana Injil aslinya, subhanallah. Ya Ibu ya, Injil asli tersebut adalah berbentuk oral, berbentuk pengajaran. Makanya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 68 tadi, Injil itu adalah ajaran. Sekarang saya mau tanya kepada Ibu. Jika yang Ibu pegang sekarang itu adalah Injil, di mana Yesus mengesahkan tulisan-tulisan Lukas, tulisan-tulisan Yohanes. Oke, sah, ini ajaran dari saya, kata Yesus. Silahkan begitu, dijawab. Ya, jadi jelas ya, Al-Quran punya versi sendiri ya mengenai Isa ya. Dikatakan bahwa Isa menerima kitab Injil. Pak Yusuf dari dulu sampai sekarang mengelak ya, mengatakan bahwa kitab itu adalah berupa pengajaran-pengajaran. Tetapi ada kata ribuan, bacalah. Ya, bacalah, lalu ini kitab itu memang dari buku, ada bukunya dan bacalah. Ya, bukan pengajaran yang diajarkan oleh Isa, lalu dia diberikan pengajaran. Maaf, Alkitab kami tidak mengatakan bahwa Yesus itu dia diberikan pengajaran. Karena Yesus itulah firman itu sendiri, sesuai dengan Yohanes 1:14. Jadi jelas saya mengatakan bahwa kalian punya nabi sendiri, nabi yang disebut Nabi Isa. Entah siapa itu kami tidak mengerti, kami tidak mempercayainya, walaupun mirip-mirip seperti Yesus, tetapi itu bukanlah Yesus. Karena jelas sekali dikatakan bahwa Isa menerima kitab Injil. Sedangkan di tempat kami jelas ayatnya mengatakan bahwa Isa itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dialah Injil itu, dialah pemberi kabar baik itu, dialah daripadanya lah pangkal keselamatan itu. Alkitab menyatakan di dalam 1 Korintus Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Dia yang olehnya kita beroleh keselamatan. Itu dialah Injil itu, dialah pemberi kabar keselamatan itu, dan dialah pokok keselamatan itu. Maaf, ketika Anda memaksa-maksakan Anda punya pengajaran, yaitu ajaran Anda sendiri. Tetapi pertanyaan saya sekali lagi, apa sih yang diajarkan oleh Isa? Ketika Anda mengatakan Isa mengajarkan tauhid, tetapi maaf, di tempat kami Isa menyebut dirinya anak Allah. Bahkan di tempat Anda sendiri menyebut dia adalah Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya Isa anak Allah. Isa yang Mesias gitu loh. Mesias anak Allah. Sebutannya sendiri juga mengatakan dia adalah anak Allah. Ya, nah yang menjadi masalah lagi, ternyata di dalam Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengerti siapa ini Yesus gitu loh. Kalau dipaksakan Isa ini adalah Yesus, sama sekali enggak tahu gitu loh. Ya, dia tidak lahir di pohon korma, dia lahir di Bethlehem. Ya, dan yang mendatangi Ibu Yesus itu Maria, ya, Ibu Yesus itu Maria. Dia bukan saudaranya Harun, bukan ponakannya Harun, bukan ponakannya Musa. Ini kan salah sejarah banget gitu loh. Ya,
Karena Musa dan Harun itu dia hidup pada ratusan tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi saya mau bilang, apa yang digambarkan mengenai Yesus ya, dipaksa-paksakan itu Yesus tentang Isa itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan Alkitab ya. Karena Alkitab itu bicara bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Yesus sendiri menyebut dirinya anak Allah dan kami mengenal Allah yang Tritunggal dan Yesus tidak mengajarkan ketauhidan ya. Ketauhidan bagi Yesus itu adalah aku dan Bapa adalah satu. Aku datang dan keluar dari Bapa. Aku berasal dari sorga dan kamu berasal dari dunia ini. Aku dan Bapa adalah satu. Iya itu dia. Ya Yesus mengajarkan seperti itu. Tetapi kalau di tempat kalian kan mengatakan Yesus bertauhid ya. Dan Al-Quran tidak mengerti apa itu anak Allah. Nah pertanyaan saya, bagaimana Quran tidak mengerti itu anak Allah gitu kan? Anak Allah bukan seperti dalam konsepnya bukan dalam konsepnya Quran. Anak Allah buat di Quran itu adalah seorang anak yang mempunyai hubungan biologis daging. Tetapi di tempat kami ya anak Allah itu memang adalah dalam hal spiritual. Ya, anak Allah kami juga bisa disebut anak Allah gitu loh. Ya, dalam hal ini pun Nabi dan Allah Subhanahu nggak ngerti gitu loh. Ya, kalau mau dipaksakan maaf tidak sama Pak, sama sekali tidak sama, nggak bisa diambil benang merahnya. Entah siapa Isa yang dimaksud kami tidak mengerti, tetapi jangan bilang Tuhan kami bukan Tuhan ya, Yesus bukan Tuhan. Oke dia, silakan. Oke, sekarang waktu saya ya Ibu menanggapi 4 menit. Begini Ibu. Kalau di tempat Ibu dikatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan tauhid. Nah, sedangkan Isa di dalam Al-Quran itu mengajarkan menyembah Allah. Nah, coba sekarang mari kita lihat data ya Ibu ya. Siapakah yang disuruh Yesus atau Isa untuk disembah ya? Oke. Sekarang saya buka Matius 4 nomor 10 nih. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Siapa yang dia sebut? Tidak ada. Engkau harus menyembah aku. Tahayul. Gak ada itu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Bukan kata-katanya itu kepada aku sajalah engkau berbakti. Oke. Benang merahnya di sini Yesus menyuruh menyembah Allah. Sekarang kita ke Al-Quran. Apakah sama nada yang dikatakan oleh Yesus? Oke, saya ambil di Quran surah Az-Zukhruf aja. Banyak. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak tentang cerita Isa, Ibu. Dan semuanya saya hafal. Sorry aja ya Ibu ya. Astagfirullah. Ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya dia Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, bukan sembahlah aku, kata Isa. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi benang merahnya yang kita bicarakan kali ini ya Ibu Uti, apa sih ajaran Yesus? Ternyata Yesus menyuruh menyembah Allah. Dan Isa di Al-Quran menyuruh menyembah Allah. Bukan menyuruh menyembah diri dia sendiri. Nah, itu adalah benang merah dari ajarannya. Saya tidak membahas masalah tentang backgroundnya Yesus atau Isa. Mau dia lahir dimanapun, mau dia bersaudara dengan siapapun. Yang kita bahas di sini adalah ajarannya. Ya, bukan masalah backgroundnya. Jadi Ibu perlu pahami itu. Nah, saya bilang Yesus mengatakan bahwa dia hanya untuk Bani Israel. Juga ada di Al-Quran gitu. Jadi kami dapat mengetahui Injil itu adalah sebuah ajaran. Bukan gedebuk buku. Ya Ibu. Kata Alkitab, oh pasti itu buku. Kata Ibu Uti. Yang ngaco. Alkitab kata kataba, ya Ibu, di dalam bahasa Arab yang artinya tulisan, artinya sebuah ketetapan Allah. Nah, di situ memakai kata alif lam ma'rifat. Tidak ada kitab-kitab lain, tidak ada ajaran-ajaran lain. Injil tadi khusus kepada Nabi Isa. Jadi Injil itu adalah sebuah ajaran. Lalu Ibu mengatakan bahwa Injil itu adalah Isa itu sendiri. Emangnya yang Ibu sebut Injil sekarang itu, emangnya itu Nabi Isa Ibu yang Ibu pegang? Jangan pelin-pelan lah, Ibu menyebut kitab Ibu Injil. Tapi Ibu di lain waktu menyebut
Injil itu adalah Isa atau Yesus itu sendiri. Lah, gimana itu Injilnya ada 2? Terus ibu tidak menjawab, di mana ayatnya Yesus mengesahkan bahwa tulisan Lukas, Yohanes, Markus itu dibenarkan oleh Yesus. Di mana itu ibu? Bawakan data, jangan ibu muter asumsi ke anak Allah. Coba silakan, kalau mau bahas Quran sama saya ibu, kayaknya ibu bisa ajukan murtadin lah sama saya. Silakan. Ya, sekali lagi saya mau bilang ya, semua yang menulis ya, semua apa yang tertulis di dalam Al-Quran mengenai kalau dibidik itu kepada Yesus ya salah semua, salah total gitu kan. Nah pertanyaan saya, kamu harus jawab Tuhan mana yang salah total semua gitu loh, mengenai jati diri Isa yang dipaksa-paksakan menjadi Yesus gitu loh. Ya, saya mau kasih tahu, semua yang kalian perkirakan, kalian tuduhkan kepada Yesus adalah salah total. Tadi kan saya sudah bilang ya, bahwa Isa tidak pernah, kalau mengatakan itu adalah Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perkataan Nabi Musa untuk bangsa Israel. Ya, Tuhan itu Allah kita adalah Allahnya Nabi Musa dan Allahnya orang Israel. Dan ayat itu dibacakan. Pertanyaan saya kamu belum jawab, Tuhan mana yang nggak tahu masalah ini gitu loh. Ya, lalu kamu mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan ada tertulis kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Sekarang pertanyaan saya, ya, ketika satu konteks itu di atas dikatakan iblis mencobai Yesus dengan mengatakan jikalau engkau anak Allah, lalu Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi anak Allah di situ yang diakui oleh Yesus adalah Tuhan Allah. Yang disuruh oleh Yesus kepada iblis untuk menyembah Tuhan Allah itu artinya dia sendiri. Kamu harus baca satu paket ya, satu konteksnya. Ya, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, ya. Itu maksudnya Tuhan Allah yang mana? Tuhan Allah yang di depan dia, yang diakui oleh Yesus sendiri bahwa anak Allah itu adalah Tuhan Allah, ya. Dan lalu juga saya sudah kasih tahu tadi bahwa Yesus mati itu justru karena dia mengaku anak Allah, karena dia mengaku Tuhan. Orang-orang Yahudi itu tahu apa itu artinya anak Allah. Jadi saya mau kasih tahu, semua pemberitaan tentang Yesus atau tentang yang kalian sebut-sebut Isa itu salah semua gitu loh. Saya sudah buktikan bahwa Yesus itu memang Tuhan. Dia mengaku Tuhan dalam kapasitasnya Tuhan yang telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia. Dia bukan dikasih kitab Injil. Siapa yang memberi dia kitab Injil sedangkan dia sendiri itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan Injil itu artinya kabar baik. Dialah sumber kabar baik itu. Dialah sumber kebaikan itu. Kan sudah saya kasih tahu bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Bahkan Yesus mengatakan inilah kehendak Bapakku. Bahwa barang siapa yang percaya kepada anak mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Dan bahwa Yesus akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Sedangkan di kitab Anda sendiri yang berkuasa membangkitkan orang akhir zaman itu cuma Allah. Dan dicatat sendiri di dalam Quran Anda bahwa Isa itu membangkitkan orang mati. Ya, dan dicatat juga di tempat kami bahwa satu-satunya ada 5 kali perkataan Yesus mengatakan bahwa dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Ini kalibernya Tuhan. Ya, jadi Anda dan Nabi Anda dan Tuhan Anda tidak tahu mengenai hal ini, sama sekali tidak tahu. Bahkan dia mengatakan seperti ini ya, dia mengatakan Allah tidak punya anak, menyalah-nyalahkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah seperti yang dia pikir gitu kan. Maryam 88 dan mereka berkata Tuhan Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu mendatangkan suatu perkara yang mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapanmu itu. Dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Allah marah ketika dikatakan Tuhan punya anak. Tetapi dia mengkonfirmasikan bahwa dialah Allah yang ada di kitab-kitab terdahulu itu. Dialah itu. Tetapi dia menyangkal bahwa dia punya anak. Tetapi masalahnya penyangkalannya itu juga atas dasar ketidaktahuannya dia. Ya, dikatakan di sini, di dalam Mazmur 68 ayat 5, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah. Ya, itulah Elohim di kediamannya yang kudus. Mazmur 89 ayat 26, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku. Ya, dialah di dalam Yesaya 9 ayat 6, Bapa yang kekal. Nah, dari sini ketahuan bahwa Allah dari Muhammad dan Pak Yusuf tidak tahu apa itu artinya anak Allah. Tetapi menyebut Isa itu Ibu, Isa Al-Masih gitu, ya. Oke, boleh saya tanggapin Ibu ya? Iya. Oke, waktunya dilihat-lihat Ibu biar enggak saya stop gitu. Jadi kurang enak
karena saya menjunjung keadilan di room ini gitu. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Oke, Ibu, jawaban saya mana? Di mana datanya Yesus mengesahkan ajaran Lukas, ajaran Matius, ajaran Markus maupun ajaran Yohanes. Di mana ayatnya? Itu tolong dicarikan Ibu. Jangan menghindar ke masalah Taurat Musa. Terus jangan menghindar masalah ke anak Allah. Sebenarnya saya juga mau membawakan ayat yang Ibu baca. Wa qalu takhadha rahman walada. Ibu pahami apa yang dimaksud di situ. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil seorang anak, mempunyai anak gitu. Kalau kita lihat, kata waladan di situ adalah sebuah isim, Ibu ya. Jadi, mau dia berbentuk fisik atau istilah iyaquluna illa kadziba, itu hanya sebuah kedustaan yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak, mau anak fisik maupun anak istilah. Ya, itu jelas tertolak di Al-Qur'an. Nah, lalu kita lanjut lagi Ibu ke Nabi Isa. Oke, pangkal apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, jalan yang lurus adalah menyembah Allah. Nah, jadi yang di ayat Ibu di Yohanes 14 nomor 6, yang dimaksud Yesus jalan yang lurus adalah menyembah Allah gitu. Nah, di dalam konsep kami tentu Allah tidak mempunyai anak. Di konsep Ibu mengatakan bahwa Allah itu, Yesus itu adalah anak Allah. Kan begitu. Ibu, sekali lagi, sebelum saya konfirmasi, di mana kebenarannya Yesus mengesahkan atau mensentempel ajaran yang dituliskan oleh Yohanes, Markus, Lukas, atau Matius. Ibaratnya begini, ada ayat, oh, saya sahkan tulisan Yohanes, saya sahkan tulisan Markus, saya sahkan tulisan Matius, karena itu memang dari saya, kata Yesus. Di mana ada ayat itu? Pada faktanya nggak ada. Ya Ibu ya. Pada faktanya nggak ada Yesus ngomong seperti itu. Jadi, kalau tidak ada pengesahan dari Yesus, apakah tulisannya dapat dipertanggungjawabkan? Sedangkan di kitab Bibelnya Ibu Uti, tulisan Yesus cuma ada 18%. Yang mana 18% tersebut, kalau saya teliti di Al-Quran, ya tidak ada bertentangan sama sekali. Yaitu apa? Mengajarkan menyembah Allah. Bukan mengajarkan menyembah dia. Dan dia tidak ada mengaku bahwa dia adalah Allah. Tetapi penafsiran-penafsiran Kristen dan penafsiran-penafsiran Ibu, yang mana penafsiran tersebut atas kehendak Ibu sendiri atau ideologi manusia sendiri. Bukan perkataan dari Yesus itu sendiri. Memang mengatakan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Nah, sama dengan apa yang kami pelajari di dalam Islam. Apa itu? Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu disampaikan. Itu bisa dikatakan satu. Kenapa? Satu pengajaran. Begitu pula Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Bahwa dia menerima firman, lalu firman tersebut telah dia sampaikan. Dan mereka telah menerimanya, kata Yesus. Itu yang dimaksud satu. Satu pengajaran, bukan satu diri. Oke, Ibu, silakan. Ya, jadi nyata banget ya, kelihatan sekali bahwa Muslim sok tahu dengan ajaran orang lain gitu kan. Sok tahu dengan mengambil dalil-dalil yang ngawur semua, Pak. Dari A sampai B ngawur semua. Bapak memframing pertanyaannya pun memframing. Ya, pertanyaan saya, bagaimana Allah tidak tahu bahwa yang dimaksud anak Allah itu bukanlah dalam soal jasmani. Tadi kamu mengatakan soal jasmani ya. Apakah itu jasmani? Allah menentang itu. Tetapi saya mau tanya ya, Allah sendiri mengatakan bagaimana dia punya anak kalau nggak punya istri. Nah itu artinya kan bicara soal jasmani. Ya Allah memperkirakan ya atau mengira bahwa yang dimaksud anak Allah itu adalah soal jasmani. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana Anda percaya bahwa itu adalah dari Allah ketika Allah nggak tahu? Ya saya sudah kasih tahu
tahu ayatnya tadi ya, Bapa bagi orang bagi orang miskin gitu kan, Bapa yang kekal, Raja Damai, itu kan bicara tentang soal rohaniyah. Bapa dalam hal rohaniyah, bagaimana mungkin Allah Anda tidak tahu gitu ya. Lalu Anda tadi mengatakan bahwa bagaimana mungkin Yesus tidak mengesahkan apa yang dia tulis. Pertanyaan saya ini lagi-lagi, ini orang yang tidak tahu yang bertanya tetapi memaksakan yang dia tidak tahu itu menurut apa yang dia mau gitu loh. Ya, bagaimana mungkin kamu mengatakan Yesus mengesahkan apa yang ditulis ya? Oleh Yesus sudah naik ke sorga. Bagaimana kamu mengatakan ini, kamu Lukas tulis ini saya sahkan. Oh, tidak ada seperti itu. Itu pun Anda tidak mengerti kronologis penulisan, kanonisasi, penulisan ayat-ayat Alkitab. Kalau Anda memaksakan begitu, saya mau nanya. Sedangkan Allah sendiri tidak pernah berbicara dengan nabinya. Allah sendiri tidak pernah berinteraksi, tidak pernah ada satu kata pun, bahkan hembusan nafas pun yang keluar dari mulut Allah untuk nabinya. Tidak ada. Telah dikonfirmasikan, Allah tidak pernah berbicara. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu adalah wahyu Tuhan? Bagaimana pengesahannya di mana? Di mana Allah mengatakan bahwa itu adalah wahyu Tuhan? Dan apa buktinya bahwa dia telah mengutus nabinya sebagai rasul? Tidak ada kan, sama sekali tidak ada gitu loh. Tetapi Yesus dia naik ke sorga, barulah dia menyuruh. Sebelum dia naik ke sorga, dia mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga. Nah bayangkan itu manusia mana yang punya kuasa di bumi maupun di sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, menjadikan semua bangsa muridku itu adalah tugas penginjilan, termasuk di dalamnya menulis kitabnya, di dalam pengajarannya. Ya, jadi dia naik ke sorga dulu, tetapi dia mengatakan, aku tidak akan membiarkan kamu seorang diri. Aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, itu dia. Diutus oleh Bapa, tetapi di dalam nama Yesus. Itu artinya satu oknum, satu pribadi di situ. Ya, dia mengutus Roh Kudusnya. Ya, di hari Pentakosta itu. Dan sampai sekarang Roh Kudus itu berkuasa di bumi ini. Dialah yang ada menyertai orang-orang percaya. Bahkan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus itu adalah maha kekal, dari A sampai B, dia maha kekal. Oleh sebab itu dia mengatakan dia berkuasa. Ya, mengutus muridnya, dia mengutus Roh Kudusnya, lalu dia menyertai umat sampai akhir zaman. Hanya orang-orang yang berpikir yang bisa menyadari bahwa ini memang betul Tuhan. Tetapi orang yang tidak bisa berpikir mengatakan ini tidak Tuhan gitu loh. Ya, jadi pertanyaan Anda pun memframing dari ketidaktahuan, tetapi memaksakan ketidaktahuannya itu kepada agama orang lain. Ya, jadi dari awal saya sudah bilang, Isa adalah bagian Anda sendiri. Ya, semua yang digambarkan mengenai Yesus yang katanya Isa itu salah total, saya bilang. Ya, tidak ada yang bisa dibuktikan. Ya. Karena Isa tidak menerima kitab Injil, tetapi dialah firman yang menjadi manusia itu, ya. Itu dia, ya. Lalu saya mau bertanya kepada Bapak, bagaimana mungkin Anda percaya bahwa Allah mengatakan Isa itu anak Allah, tetapi dalam hal jasmani daging, kenapa dia nggak tahu gitu loh? Kalau itu bukan seperti yang dia maksud gitu loh. Apakah ini betul Tuhan atau bukan gitu loh, Pak? Ya, silakan. Ditanggapin, Ibu ya. Oke, Ibu Ti. Setelah saya tunjukkan bukti bahwa Yesus dan Isa putra Maryam, Isa alaihi salam, sama ajarannya menyuruh menyembah Allah, lalu ibu yang memframing bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu tentang konsep anak Allah, itu alasan macam apa itu? Nah, tapi saya bersyukur gitu, ibu selalu jujur kalau berdiskusi dengan saya. Bahwa apa yang dikatakan oleh ibu, tidak ada pengesahan Yesus tentang tulisan Yohanes, Lukas maupun Matius. Ibu katakan tidak ada, saya berterima kasih gitu. Jadi, ajaran-ajaran yang ada di Matius, Yohanes, Lukas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya Ibu ya. Oke, nah untuk membahas masalah anak Allah, wa qalu takhadzar rahman walada. Ibu coba perhatikan gitu. Apa yang disebut walada. Nah, waladan itu adalah sebuah isim. Yang mana maknanya tersebut, dia mau masalah fisik, mau masalah istilah anak Allah, nggak ada. Allah beristilah dengan kata anak, nggak ada. Terus Allah pun juga bukan mempunyai konsep trinitas. Ya Ibu ya. Jadi kita tidak membahas masalah trinitas gitu. Tapi kita membahas masalah tentang anak Allah. Nah, anak Allah
Di dalam Islam kami tidak kenal, hanya di iman ibu saja gitu. Lalu ibu mengatakan bahwa Isa dengan Yesus adalah berbeda. Ini alasan macam apa lagi, ibu? Hah? Setelah saya tunjukkan bahwa Yesus menyuruh menyembah Allah, meskipun itu konteksnya dicobai iblis, tapi yang dia tunjuk adalah Allah, bukan dirinya. Begitu pula Isa, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, katanya. Bukan sembahlah aku. Tiba-tiba ibu mengatakan Yesus dan Isa adalah orang yang berbeda. Tetapi orang berbeda dengan ajaran yang sama. Apakah begitu? Ibu-ibu, jangan terlalu banyak ngeles gitu. Marilah kita itu berdiri dengan satu tujuan apa yang telah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Bukan kita sangkali. Nah, lalu ibu juga mengatakan Injil, masalah Injil gitu. Tadi ibu tidak menjawab. Ibu mengatakan bahwa Injil itu adalah Yesus atau Isa itu sendiri. Sedangkan pemahaman kami, Injil itu adalah sebuah pengajaran yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan berbentuk gedebuk buku. Mungkin kalau Injil gedebuk buku dari langit, entah dari mana, itu Injil ibu gitu. Nah, dikatakan di situ bahwa Injil itu adalah Isa itu sendiri, kabar baik itu sendiri. Tiba-tiba ibu sendiri mengatakan bahwa kitab ibu itu adalah Injil. Ini Injil yang mana sih maksudnya, saya kurang paham itu. Apakah Isa atau Yesus berubah jadi buku yang ibu pegang atau gimana itu? Kenapa Injilnya ada dua, ibu? Coba jangan pelin-pelan lah. Jelaskan itu Injil berasal dari mana yang ibu comot yang hanya di Indonesia. Nah, apakah Injil itu Isa atau buku gitu? Ini jangan pelin-pelan maksud saya gitu, ibu. Jangan mengatakan, oh ini oknumnya berbeda, oh Allah nggak paham. Karena sudah saya tunjukkan bahwa Allah, bahwa Nabi Isa dan Yesus mengajarkan hal yang sama. Lalu ibu ngeles saja kerjaannya. Coba dijelaskan, silakan. Ya, maaf sekali ya. Udah belum? Maaf sekali ya. Jadi dari A sampai B semua memframing ya. Isa dan Yesus mengajarkan hal yang sama. Maaf ya. Tidak sama ya. Isa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Isa. Karena Yesus mengajarkan ya. Nih, kalau mau tahu pengajaran Yesus, saya mau kasih tahu ya. Yesus itu maha kuasa, Yesus itu maha hadir, Yesus itu maha tahu, ya kan? Yesus itu di Alkitab kami membangkitkan orang mati, Yesus membawa orang ke sorga. Ya, saya akan bacakan satu-satu ya, siapa Yesus itu ya. Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Di dalam Matius 28 ayat 18. Segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi dan di sorga ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Di dalam Yohanes 17 ayat 2 ya. Di dalam Efesus 1 ayat 20 sampai 22 ya. Yesus berkuasa atas penyakit di dalam Lukas 4 ayat 38 dan 41. Yesus berkuasa atas kematian. Kamu baca di dalam Yohanes 11. Yesus berkuasa atas segala kejadian yang terjadi dalam fenomena alam ini. Di dalam Lukas 7 ayat 14 sampai 15. Ya, Yesus berkuasa di neraka ya. Di dalam Yohanes 2, Matius 8 ayat 26 27, di dalam Lukas 4 ayat 35 41. Ya, Yesus berkuasa atas malaikat-malaikat ya, malaikat yang jahat di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 14. Yesus berkuasa di sorga di dalam Efesus 1 ayat 20 sampai 23, di dalam Ibrani 1 sampai 3, di Ibrani 2 ayat 8, di dalam Matius 28 ya. Lalu Yesus mengatakan ya di Matius 28 ayat 11 ya, ayat 18 ya, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga ya. Lalu Yesus itu maha tahu ya, di dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 19, di dalam Markus 2 ayat 8, Lukas 5 ayat 22, Yohanes 2 ayat 24, dan Yesus tahu akan pikiran manusia ya. Jadi itu yang harus kamu ketahui. Segala kriteria ketuhanan itu Yesus pemiliknya ya. Lalu dikatakan iblis itu kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, kan sudah saya kasih tahu, kamu hanya menyangkal. Yesus mengaku anak Allah dan adalah Tuhan Allah di situ. Yesus menyuruh iblis itu untuk menyembah dia sebagai Tuhan Allah di situ. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Ada kitab yang menulis seperti itu dan saya ingatkan kamu sembahlah saya. Saya Tuhan Allahmu yang ada di depan matamu. Oleh sebab itu setelah iblis itu pergi, malaikat melayani dia. Dan malaikat itu adalah pelayan Allah ya. Jadi maaf, segala pemberitaan tentang Yesus di dalam kitab kamu itu enggak salah semua. Lalu kamu mengatakan ya,
pemahaman kami ya Injil itu apa? Ya tentu saja kalian punya pemahaman yang salah tempat saya. Ya dari tempat saya, pemahaman kalian itu salah semua. Ya, kamu jangan melihat Tuhan kami itu dalam perspektif Anda. Yang ada di tempat Anda itu adalah pemahaman yang salah mengenai Tuhan kami. Ya, kitab itu adalah Injil. Ya, memang kitab itu adalah Injil. Injil itu adalah kabar baik. Ya, kabar baik yang dinyatakan yang ditulis di dalam Alkitab. Lalu Anda mengatakan kalau begitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu, ya kan? Dia berasal dari mana? Ya, berasal apakah Injil itu buku gitu kan? Apakah Matius, Markus dan Yohanes itu adalah hanya menulis? Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih sah daripada yang hanya mengaku menerima wahyu tanpa pembuktian, tanpa nyata, tanpa ada datanya, semuanya hanya pengakuan semata menerima wahyu. Dibanding dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menerima wahyu, sekalian adalah saksi mata, sekalian adalah pelaku peristiwa, sekalian adalah narasumber, sekalian ada bersama di dalam peristiwa itu. Mereka itu adalah saksi mata. Mana yang lebih sah? Yang cuma mengaku-ngaku, yang mana Allahnya sendiri tidak pernah berbicara dengan dirinya tanpa ada pembuktian sama sekali. Dalam segala hal tidak ada yang bisa dibuktikan bahwa dia adalah Rasul. Sama sekali tidak ada. Ya, tetapi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu mereka berdasarkan penelitian, berdasarkan kisah yang sebenarnya, adalah narasumber, adalah orang yang ada di TKP, dan adalah pelaku peristiwa. Mana yang lebih layak dipercaya? Nah, itu dia. Oke. Silakan Bang Tolib diubah waktunya. Sekarang mari kita ke Yohanes 5:30 dulu ya Ibu ya. Kata Ibu, tidak pernah Nabi Muhammad berbicara dengan Allah. Kalau pernah berbicara berarti Yesus berdusta, Ibu. Di Yohanes 5, nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lalu nomor 37-nya, Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kalau Nabi Muhammad pernah bicara dengan Allah, berarti Yesus dusta dong, Ibu. Ya gitu ya. Tapi nggak mungkin lah. Apa yang dikatakan oleh Isa itu adalah kebenaran. Ya Ibu ya. Kebenarannya seperti apa? Ibu mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa dari malaikat-malaikat, dari semua bumi. Coba kalau kita lihat ke Matius 4 nomor 10 tadi. Sayangnya Yesus tidak berkuasa atas iblis. Karena Yesus dibawa iblis. Ya Ibu, gimana Ibu itu? Katanya berkuasa kepada para malaikat. Terus Yesus maha tahu, kata Ibu. Nah, kalau berkuasa atas malaikat, berkuasa atas dunia ini, tapi sayangnya Yesus tidak berkuasa dengan iblis. Karena apa? Yesus dibawa iblis, Ibu. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, di sini ada ceritanya ya Ibu ya. Tuh. Sampai iblis bisa gondol Yesus gitu. Sayangnya Yesus tidak berkuasa atas iblis. Artinya kekuasaan Yesus itu terbatas. Nah, lalu Ibu mengatakan bahwa Yesus itu maha tahu. Sekarang saya balik tanya ke Ibu. Kapan hari kiamat menurut Yesus? Tanggal, hari, waktunya. Kalau Ibu tidak jawab, berarti Ibu dusta. Kalau Yesus maha tahu, silakan Ibu jabarkan. Menurut Yesus, kapan hari kiamat? Tanggal berapa, hari apa, dan jam berapa? Itu pertanyaan saya. Jangan lupa, silakan dicatat. Kalau Yesus itu maha mengetahui. Akan saya kejar Ibu dengan pertanyaan ini. Lalu dapat dipercaya yang mana? Yang tidak pernah ketemu, katanya tidak pernah ngomong. Ibu, kalau Yohanes, Lukas, Matius, itu tidak pernah distempel Yesus. Kalau kami, Nabi Muhammad, itu distempel oleh yang menurunkan kitab, Ibu. Mari kita buka di Quran surah Muhammad ayat 2 ya Ibu ya. Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, itulah
yang hak dari Tuhan mereka. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah itu distempel oleh Allah sendiri dan mengesahkan apa yang diturunkan oleh Rasulullah. Nah, melalui Rasulullah yaitu Al-Quran. Sekarang stempel mana lagi? Saya tampilkan lagi buktinya, gampang Ibu. Jadi kita lebih percaya kepada orang yang kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi gitu ya. Bukan dari tulisan-tulisan. Karena kan kata Ibu, iman Kristen dari penelitian-penelitian, bukan dari wahyu Tuhan, gitu ya Ibu ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat berubah-ubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke Ibu? Bahwa Al-Quran itu telah distempel. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, lagi-lagi ini juga pengakuan dari Nabi sendiri. Ya, saya nggak pernah mendapatkan pembuktian dari tempat Anda yang mengatakan, ya sekali lagi, saya tidak pernah mendapatkan pembuktian dari tempat Anda di mana Allah itu berbicara langsung dan ada yang melihat gitu loh. Sama seperti Matius yang berinteraksi dengan Yesus sendiri. Ya, lalu itu kan perkataan dari Nabi sendiri kepada Nabi, dari Nabi kepada Nabi untuk Nabi, ya. Pengesahannya untuk dirinya sendiri, mengaku untuk dirinya sendiri, sedangkan dia mengatakan di dalam QS 42 ayat 51, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan, lalu diwahyukan kepadanya, ya. Seizin apa yang dia kehendaki dan apalagi dia maha tinggi dan maha bijaksana. Enggak ada yang bicara dengan Allah gitu kan. Sama sekali Allah tidak pernah berbicara. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan perkataan Anda itu semua betul? Anda mengatakan itu disahkan oleh Allah. Lah yang ngomong itu Nabi kok, bukan Allah yang ngomong. Nah, kalau di tempat kami ketika disahkan, Musa itu disahkan, orang-orang rakyat-rakyat itu, orang Israel itu dikumpulkan. Mereka berpuasa 3 hari untuk bertemu dengan Tuhannya, untuk ada pengesahannya. Ketika loh batu itu, ya 10 hukum Taurat itu diturunkan, Tuhannya ada, pengesahannya ada, disaksikan oleh ribuan orang gitu loh. Bukan cuma ngaku-ngaku begini gitu loh, beda banget, beda ya, nggak bisa kamu sama-samakan ya. Lalu kamu mengatakan Yesus Maha tahu kapan hari kiamat loh. Di tempat kamu juga Allah tidak tahu itu kapan hari haknya. Ya, bahkan di tempat kamu mengatakan bahwa di dalam Zukruf 61 ya, sesungguhnya Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Lalu dikatakan bahwa di dalam Luqman 34 sesungguhnya ya hanya pada Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Ya itu bicara tentang pengetahuan tentang hari kiamat. Tetapi hari haknya itu memang tidak ada seorang yang tahu. Kitabmu sendiri mengatakan Allah pun tidak tahu. Barangkali besok katanya itu. Ya. Nggak ada yang tahu kalau soal harinya, memang dirahasiakan. Kamu meminta hal yang membelakangi, yang menunjukkan bahwa kamu tidak mengerti konsep ini, gitu kan. Lalu apalagi kamu mengatakan ya, bahwa Nabi Muhammad distempel ya, nggak ada stempelnya. Bahkan Al-Quran mengatakan stempel kerasulan dari Muhammad itu hanya berupa tompel katanya. Bagaimana ini bisa sah ketika stempelnya hanya berupa tompel? Sedangkan di tempat kami, stempel pengesahan seorang rasul itu mereka diberi tanda kuasa ilahi, mujizat besar kuasa ketuhanan. Nah itu dia. Tidak ada satupun dari tempat kami, nabi-nabi itu yang tidak punya mujizat. Jadi kalau ada nabi yang mengaku dia berasal daripada Tuhan, tetapi tidak punya stempel ketuhanan, ya bukanlah. Yang benar aja, masa katanya stempelnya adalah berupa tompel, ya nggak mungkin gitu ya. Jadi kamu jangan ini ya, lalu kamu mengatakan apa lagi tadi tuh ya. Yesus Maha tahu ya. Lalu kamu mengatakan, aku tidak pernah mendengar suaranya. Nah itu kan sekali lagi, salah lagi ngambil ayat. Salah lagi, kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak. Itu kan untuk orang Farisi yang sedang bicara dengan Yesus, yang sedang dikritik oleh Yesus. Orang Farisi itu nggak kenal Tuhan. Orang Farisi itu nggak pernah kenal suara Tuhan. Orang Farisi itu nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Maka mereka nggak pernah dengar, maka mereka nggak tahu. Itu maksudnya. Bukan untuk Tuhan yang tidak kelihatan. Sedangkan Yesus itu adalah bukti bahwa Tuhan itu menampakkan diri. Alkitab menyatakan bahwa dia itu adalah firman yang telah menjadi manusia.
Ya, jadi jangan nggak ada konsep di tempat kami bahwa Tuhan itu ngumpet dan tidak pernah berbicara dengan umatnya. Yang ada Nun jauh di sana, di atas langit sana, langit yang ketujuh, yang tidak pernah disampiri, yang tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun, nggak seperti itu gitu loh. Ya, Tuhan kami, bahkan Yesus itu adalah perwujudan dari Allah yang menampakkan diri. Ayat yang kamu pakai itu juga salah lagi. Lalu Yesus mengatakan, aku tidak bisa, aku tidak berbuat apa-apa, itu juga salah lagi gitu loh. Asal nyomot gitu loh ya, nyomot lagi, salah lagi, salah lagi. Oke. Manuver Ibu Uti itu malah menyerang tanda-tanda kenabian, padahal kita nggak ngomong gitu. Nah, ini adalah cara Ibu Uti ngeles. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya Ibu. Nah, Ibu, saya bertanya tadi jam berapa, hari apa, terus waktunya kapan, hari kiamat jika Yesus itu mengetahui. Nggak ada jawabannya. Yesus nggak tahu di mana ayatnya. Berarti apa yang Ibu katakan Yesus Maha Tahu itu zong Ibu. Nah, gitu ya. Nah, terus di mana juga ada ayatnya bahwa Yesus itu Maha Tahu. Nah, itu ada yang mau transfer 1 juta ntar ke Ibu. Kalau ada ayatnya gitu ya Ibu ya. Nah, jadi tolonglah Ibu. Berbicara pakai data. Jangan pakai asumsi. Saya udah katakan, kalau Yesus itu Maha mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Lah, lalu Ibu lari ke Al-Quran. Yang mana di Quran surah Al-Luqman ayat 43. Di situ memang dikatakan innallaha indahu ilmu sa'ah. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Jadi hari kiamat itu hanya pengetahuannya di sisi Allah tentang harinya. Artinya di sini Allah mengetahui hari kiamat itu harinya kapan. Cuma Allah tidak memberitahu kepada semua manusia. Ya gitu ya Ibu. Hanya dia rahasiakan harinya itu kapan. Gitu maksudnya. Lalu Ibu mengatakan bahwa di Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Wah, ini Ibu perlu saya ajarin bahasa Arab sedikit nih kayaknya. Saya screen dulu dah. Nah, di sini di Az-Zukhruf ayat 61. Sorry aja. Ibu katakan bahwa Isa mengetahui hari kiamat. Jong kali. Wa innahu la'ilmu lisa'ati fala tamtarunna bihal tabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Apakah di sini Isanya yang tahu? Artinya di sini yang dimaksudkan Isa itu menjadi tanda. Kalau dia turun 2 kali, berarti hari kiamat udah dekat. Berbeda bahasanya Ibu kalau Isa itu mengetahui hari kiamat. Di sini tertulis dengan wa innahu la'ilmul ya Ibu, bukan mu'alimul. Ingat, bukan mu'alimul. Orang yang melakukan ajan kami sebut mu'azin. Orang yang berpengetahuan kami sebut mu'alim. Jika Isa mengetahui hari kiamat itu kapan, di Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 ini, maka bahasanya bukan la ilmul Ibu, tapi wa innahu mu'alimul. Ya, jadi kalau Ibu memaksakan ke Al-Quran, gak bakal ketemu Ibu. Saya meneliti Al-Quran tentang Isa putra Maryam. Di Al-Quran itu ada 93 ayat. Dan satu pun tidak ada ketuhanan tentang Isa putra Maryam atau Yesus. Nah, perlu dicamkan. Kalau ada satu saja, saya yang murtad duluan gitu. Ya, semua muslim dengarkan di sini. Kalau ada di Al-Quran satu ketuhanan Isa putra Maryam atau Yesus, saya yang murtad duluan karena saya yang meneliti gitu. Oke, Ibu. Sekarang saya kejar lagi. Di mana ayatnya Yesus Maha mengetahui dan kapan kiamat itu terjadi menurut Yesus. Harinya kapan, waktunya kapan, jamnya kapan. Silakan. Ya, sekarang saya mau nanya ya, kalau Allah Maha mengetahui, tolong tunjukkan saya di mana Allah mengatakan harinya kapan, jamnya kapan, waktunya kapan. Tolong tunjukkan saya. Ya, kalau Anda menstandarkan bahwa Tuhan Allah Anda itu Maha tahu hari kiamat, tunjukkan harinya kapan dia mau datang,
harinya kapan, waktunya kapan, jamnya kapan. Itu harus balik, sama-sama jawab ya. Kamu harus menjawab waktunya kapan, harinya kapan. Nah, sekali lagi kamu mau mengatakan ya bahwa di mana apa tadi ya, kamu mengatakan bahwa itu adalah ilmu ya, itu adalah memberikan pertanda. Maaf ya, original teksnya saya sudah bicara dengan Ibu Fadila, itu betul-betul menyatakan dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat ya. Dan lalu kamu mengatakan bahwa di mana Yesus itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Penuh ya, di dalam kitab kami penuh ya. Penuh di dalam Matius 24 kamu baca begitu banyak pengetahuan tentang hari kiamat. Bahkan nabimu sama sekali tidak tahu akan hal ini ya. Jadi kriteria sebagai Tuhan, dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah Yesuslah yang telah melakukannya. Ya, lalu kamu mengatakan Yesus tidak tahu tentang hari kiamat. Oh maaf ya, karena Yesus mengatakan di ayat 24 ya, di dalam Matius 24 itu 44-nya, kamu harus waspada karena kamu tidak tahu kapan anak manusia itu akan datang. Ya, memang harinya bahkan Allah pun merahasiakan. Kalau kamu memaksakan, saya minta tolong supaya kamu tunjukkan kepada saya kapan harinya Allah memberikan akan datang, akan memberikan hari kiamat. Ya, kamu juga harus ada gitu ya, karena itu kriteria Tuhan. Kalau Tuhan mau merahasiakan, kamu jangan paksakan tempat saya. Karena kamu punya Tuhan, dan itu adalah kriteria Tuhan. Lalu kamu mengatakan Yesus sama sekali tidak mempunyai hal-hal yang ada dalam kriteria Tuhan. Nah itu tadi, ya satu-satunya yang berkuasa yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat adalah Allah. Tetapi dikatakan bahwa Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Yesus memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Di dalam Yunus 20, ya dikatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan dari Tuhanmu, maka katakanlah sesungguhnya yang gaib-gaib itu kepunyaan Allahmu. Sedangkan di dalam Ali Imran yang gaib-gaib itu punya Isa. Ya, yang gaib-gaib itu hanya Isa lah yang melakukannya. Bahkan Nabi Muhammad nggak punya yang gaib-gaib itu. Mujizat pun nggak punya. Tanda kerasulannya hanya berupa tompel. Dia tidak punya mujizat itu. Bahkan dia mengatakan, aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Aku hanyalah orang yang sedang menunggu-nunggu bersama dengan kamu. Ya, dia nggak punya. Ali Imran 3 ayat 49, justru Isa lah yang mempunyai pengetahuan yang gaib-gaib. Dia pemilik pengetahuan yang gaib-gaib. Ya, dikatakan ya di dalam Matius 10 ayat 7 dan 8, Markus 16 ayat 17 ya, dia mengusir setan, dia apalagi segala macam, dia memiliki hal yang gaib-gaib. Lalu dia mengetahui tentang hari kiamat. Lalu dia membangkitkan orang mati. Ya, jangan kamu bilang ya, kalau Allah mengatakan dia akan membangkitkan orang mati. Sedangkan tadi sudah saya katakan, Yesus mengatakan ada 5 kali dia berkata bahwa dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Ini ya, tadi kamu sudah ngaku kamu akan apa, murtad hari ini. Ya, saya mau tuntut kamu, buktikan perkataanmu. Ya, saya sudah tunjukkan. Lalu ya dikatakan juga ya, di dalam kitab Anda ya, dikatakan di dalam kitab Anda bahwa Allah itu dia itu memiliki malaikat-malaikat. Isa ternyata dia pemilik malaikat-malaikat. Dikatakan juga bahwa Allah itu adalah dia apalagi dia berkuasa mengampuni dosa. Sudah saya kasih tahu, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Segala kriteria ketuhanan Yesuslah yang menggenapinya, bukan nabimu, bukan Allahmu, bahkan Allahmu juga bukan, karena dia hanya berslogan. Buktinya tidak ada, tetapi Yesus lengkap dengan bukti-bukti, lengkap dengan fakta-faktanya gitu loh. Ya, lalu apalagi kamu mengatakan, pertanyaan saya kepada dirimu ya dari A sampai B satu pun tidak ada yang bisa dijawab. Ya, Tuhan mana yang tidak tahu konsep bahwa anak Allah itu bukan bicara soal daging. Tuhan mana yang tidak tahu bahwa Yesus itu tidak lahir di pohon korma. Tuhan mana yang tidak tahu ya, tidak tahu semua gitu loh. Ya. Saya jawab ya. Bang Talib silakan waktunya. Saya nggak ngomong dulu sampai waktunya ubah. Oke, Ibu, kita bukan bicara backgroundnya. Apakah dia anak Allah, atau dia lahir di pohon kurma, atau di kandang domba, kita nggak bicara itu ya Ibu ya. Ibu Fadila itu ntar saya ajarin tasrif dulu, karena dia murtad cuma bisa baca Quran, nggak bisa baca tasrif gitu ya Ibu ya. Suruh aja ntar belajar sama saya Ibu Fadila itu, nggak apa-apa. Nah, kalau Isa memberikan pengetahuan, Ibu memaksa, hari apa? Ibu nggak ada tunjukkan ayat. Lalu Ibu tunjukkan ayat apa tadi? Saya nggak ngerti. Kalau Isa itu mengetahui di mana ayatnya, kalau Isa atau Yesus itu mengetahui hari kapan terjadi hari kiamat itu hari apa, Ibu nggak ada ayatnya. Jadi apa yang dikatakan Ibu adalah zong itu. Silakan dicari Ibu. Saya tetap akan mengejar pertanyaan itu. Nah, menurut Quran surah Al-Luqman ayat 43 itu di surat terakhir ya Ibu. Di situ dikatakan hari pengetahuan hari kiamat itu hanya
pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu harinya tahu, tetapi dia tidak menjelaskan di Al-Qur'an kapan waktunya. Nah, lalu kita banding saja di hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya Ibu. Ini Yesus lebih Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus ini berarti. Nabi Muhammad itu bisa tahu gitu loh kapan harinya kiamat itu terjadi. Nah, di dalam hadis ya Ibu dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan saja, Nabi kami tahu harinya kapan. Sangka kala ditiup dan di situ hari kiamat itu datang di hari Jumat. Nabi kami tahu, Ibu, harinya kapan. Lah Yesus hari apa ditanya muter, Ibu. Jadi nggak usah tanya Tuhan Maha Pencipta, tanya Nabi kami aja tahu gitu loh harinya. Lah, Ibu saya tanyakan, di mana ayatnya Yesus mengatakan hari apa hari kiamat itu? Ibu nggak bisa menunjukkan. Nah, di sini bisa saya buktikan Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus gitu. Nah, kita di sini ya Ibu bukan bicara background-nya Yesus atau Isa itu. Dia terlahir seperti apa, atau dia apalah tadi menurut Ibu gitu. Nah, yang kita bicarakan adalah pengajarannya. Saya lebih menekankan di Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Ya benar, di situ Isa memberikan pengetahuan. Nah, memberikan pengetahuan untuk siapa? Untuk orang yang pada Isa saat itu diturunkan kedua kalinya. Oh, ini Isa udah turun nih. Berarti dekat lagi dah ini kiamat. Karena dia udah turun 2 kali. Hampir saja terjadi kiamat. Artinya Isa memberikan orang-orang yang pada saat itu pengetahuan tentang hari kiamat. Bukan Isanya yang mengetahui. Makanya Ibu Padilla belajar tasrif sama saya nanti. Kalau mengetahui Isanya, Ibu, itu bahasanya bukan la ilmu, garis bawahi. Kalau kita menyebut kami orang yang ajan, mu'ajin. Sekarang orang yang berilmu, mu'alim. Nah, kalau Isanya mengetahui tentang hari kiamat, maka bukan la ilmu kata-katanya, tapi mu'alimul. Silakan Ibu, tunjukkan kebenaran Ibu, di mana Yesus mengetahui hari kiamat, harinya aja kapan. Terus di mana ayat Yesus itu Maha Tahu. Silakan Ibu. Ya, saya mau nanya ya, kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, harinya hari Jumat. Saya mau tanya ya, Tuhan mana yang tidak tahu bahwa dia ada hari Senin, hari Selasa, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu? Ya, karena dikatakan bahwa Tuhanmu itu tidak tergantung dengan apapun, ya, dia tidak terikat ruang dan waktu, ya. Ketika sudah dikatakan hari Jumat, itu artinya Tuhanmu itu bertabrakan dengan Tuhanmu. Ya, dia terikat ruang dan waktu, ya. Kalian menyatakan Tuhanmu tidak terikat ruang dan waktu, dia maha hadir dan segalanya. Ternyata ada tuh hari Jumat itu, Tuhan katanya hari Jumat. Dan ini pun adalah klaim semata, di mana ayatnya mengatakan bahwa Tuhan akan datang di hari Jumat. Ya, kamu mengatakan itu ya, Nabi Muhammad mengatakan hari Jumat. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari mana Nabi Muhammad mengatakan itu hari Jumat ketika dia mengatakan Tuhan itu dia tidak terikat ruang dan waktu? Bagaimana ada hari Senin, hari Selasa, hari Jumat? Lalu dikatakan di sini di dalam Al-A'raf 49, Allah sendiri nggak tahu hari haknya, tetapi Yesus tahu. Karena apa dia mengatakan ya? Dia mengatakan di dalam ayat yang 44 ya, di dalam Matius 24, tetapi waspadalah kamu sebab kamu tidak tahu kapan anak manusia itu akan datang. Kalau dia sendiri yang akan datang, kamu harus berpikir, mana mungkin dia nggak tahu ya. Tetapi memang harinya akan dirahasiakan. Ya, tetapi dia tahu karena dia sendiri yang akan datang. Karena dialah pelakunya. Ya, bahkan dikatakan bahwa yang akan datang di awan-awan itu adalah Isa, bukan yang lain. Ya, di dalam Al-A'raf 49. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Gitu kan? Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk besar yang tidak mungkin hidup kembali. Menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah ya,
ya katakanlah ya, kamu pertama kali, lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Lalu Allah mengatakan, Muhammad bilanglah, barangkali waktunya sudah dekat. No, Allah sendiri mengatakan barangkali. Jadi kamu itu hanya bicara tidak sesuai dengan Quranmu sendiri. Allah sendiri mengatakan barangkali gitu ya, dia tidak tahu. Yang namanya barangkali itu menduga-duga. Tetapi Yesus jelas mengatakan, kamu harus hati-hati karena kamu tidak tahu kapan anak manusia itu datang. Ini bukan kaliber manusia, Pak ya. Yesus itu dia maha tahu. Ya, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Ya, yang sudah saya kasih tahu kan tadi ayatnya ya. Lalu apalagi pertanyaan kamunya? Pertanyaan kamu ya, lalu apalagi? Ya, pertanyaan saya kamu harus jawab sekarang. Dari mana? Dari A sampai B sampai Z sampai akhir tadi tidak ada satupun yang pertanyaan saya yang kamu jawab gitu kan? Tidak ada. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ya Allah menggambarkan Yesus serba salah begitu? Itu dia. Sekali lagi, bagaimana Allah yang mengaku Tuhan menggambarkan Yesus itu serba salah, semua salah dari A sampai B sampai Z sampai E. Ya, dikatakan bahwa Isa itu bukanlah adalah telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan dengan dalil yang salah. Telah kafirlah Isa karena dia adalah anak Allah dengan dalil yang salah. Telah kafirlah Isa karena dia menerima Injil dengan dalil yang salah. Semuanya salah. Saya udah unjukkan bahwa semuanya salah. Bagaimana kamu punya Tuhan yang tidak tahu tentang Isa gitu loh. Jawab saya dari sekarang. Saya tunggu. Saya kejar kamu. Saya tunggu. Ya. Apalagi ya saya mau tanya ya. Ini ya. Bukan bicara ya, apalagi itu surat Al-Zukhruf ya jelas mengatakan ya bahwa hanya Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Apapun perkelitanmu, Yesus memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, itu dia ya. Terserah Anda mau mengatakan itu hanyalah nabi dalam versi Anda, terserah. Tetapi Al-Quran telah mengatakan di dalam Luqman 34, sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat gitu ya kan. Apalagi ya nih saya mau kasih tahu, Yesus maha tahu. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Ya, Yesus itu tidak pernah diciptakan karena dia dari kekal sampai kekal ya. Yesus itu pemilik kerajaan Allah ya. Selesai ya, sudah selesai ya, kita udah selesai. Saya sudah selesai. Karena tidak ada satupun pertanyaan saya yang bisa dijawab oleh Yusuf. Cuma framing dan ngeles, Ibu. Oh tidak, nggak ada framing dan ngeles. Saya memberikan data semuanya. Ya, saya memberikan data. Bahkan kitab Anda yang Anda pakai Alkitab yang Anda pakai, saya sudah kasih tahu. Anda hanya comot ayat. Oke. Ya sudah lah, udah kelamaan, udah capek saya ya. Oke lah, kalau gitu closing lah. Ya, closing ya. Ya, karena apa? Ya, karena satu ya, closing ya. Pertama ya. Pemberitaan tentang Isa, jadi kesimpulannya adalah Isa di tempat Anda, kalau Anda mengatakan bahwa semua yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah wahyu Allah, ya artinya kalian punya Tuhan sendiri. Jangan menyamakan Tuhan Anda dengan Tuhan kami. Karena apa? Karena Tuhan Anda tidak punya konsep tentang anak Allah. Sedangkan di kitab kami jelas Yesus bahkan dihukum mati karena mengaku anak Allah. Jadi jangan mengatakan tidak ada konsep itu. Justru di kitab Anda yang tidak tahu. Tetapi ketika Anda memaksakan bahwa itu adalah wahyu Allah, ya terserah itu Tuhan Anda sendiri gitu loh. Ya itu nabi-nabi Anda sendiri, tetapi Tuhan kita akhirnya kesimpulannya adalah berbeda. Tuhan kami adalah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel yang dari mananya tidak ada nabi yang di luar bangsa Israel sudah dikasih tahu, ya kan? Keselamatan itu tidak ada di luar bangsa Yahudi, tidak datang di luar bangsa Yahudi, sudah dikasih tahu. Ya bahkan dikatakan bahwa barang siapa yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka itu adalah antikristus, sudah dikasih tahu. Barang siapa menyangkal anak maupun bapa mereka itu adalah orang-orang yang patut binasa, sudah dikasih tahu. Segala yang tertulis, segala yang ada mengenai Anda itu sudah dikasih tahu di tempat kami bahwa memang kalian itu mengarahkan untuk menyangkal penguasa satu-satunya yang telah menebus Anda di dalam 1 Petrus ya, 2 Petrus itu ya mengatakan
mengatakan bahwa Anda di dalam kitab Yudas juga dikatakan bahwa kalian itu adalah orang yang menyangkal penguasa yang telah menebus kalian gitu loh. Adapun kalian menggadang-gadangkan mengatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi dengan dalil yang salah. Semuanya salah. Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya dari A sampai B. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu konsep itu? Bagaimana mungkin Allah mengira bahwa Injil itu dia berikan, padahal di dalam Alkitab kami bahwa Injil itu adalah Yesus sendiri ya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa yang hanya mengaku-ngaku menerima wahyu itu adalah kebenaran, sedangkan yang di tempat kami yang menerima wahyu, yang adalah saksi mata, yang adalah narasumber, yang ada di TKP, Anda mengatakan itu tidak betul. Lalu Anda mengatakan bahwa bagaimana Isa itu mengkonfirmasikan apa yang ditulis oleh murid-muridnya, itu pun Anda tidak mengerti konsepnya. Lalu Anda memakai ayat-ayat kitab kami dengan salah konsep, dengan tidak tahu konteks, asal comot ayat. Itulah kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang jelas, Anda punya Tuhan sendiri, kami punya Tuhan sendiri. Oleh sebab itu jangan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena dalil-dalil yang dipakai untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan bukanlah dalil yang benar. Bahkan tidak tahu sama sekali konsepnya gitu loh ya. Jadi silakan, saya tidak mendiskreditkan, Anda punya Tuhan sendiri, saya menghargai keimanan Anda, kami pun menghargai, tetapi kalau mau mencari kebenaran, datanglah kepada kebenaran yang hakiki itu, di mana Nabi Anda sendiri mengatakan bukti-bukti yang ada di kitab Anda itu ada di dalam kitab kami, di mana kitab Anda sendiri bermuara dari kitab kami. Pertanyaan saya yang harus merupakan PR buat Pak Yusuf, bagaimana kalau kitab kami itu tidak ada? Bagaimana mungkin Anda bisa membuktikan bahwa itu betul-betul wahyu Tuhan kalau tidak ada kitab kami yang bisa dijadikan referensi, yang bisa dijadikan alat ya, yang bisa dijadikan pendukung dari kitab Anda. Nah, itu saja. Terima kasih ya, itulah kesimpulannya. Pak Yusuf hari ini harus minum obat penenang. Oke. Ya, Ibu lah. Minum obat penenang kamu ya. Ya, Ibu nggak apa-apa untuk menghibur diri Ibu. Iya. Nggak apa-apa gitu. Udah, saya keluar ya. Ada tanya jawab nggak nih? Ada tanya jawab nggak? Bentar, saya belum closing gimana? Sudah ya, saya tutup. Kami tuh nggak suka mendengar closing dari kalian. Karena kamu memberikan, pasti kasih framing lagi ya. Kasih yang baru. Saya nggak framing. Saya nggak bakal framing kalau closing, Ibu. Tenang aja, jangan takut sama saya, Ibu. Jangan kabur dulu lah. Dengar ini penginjilan saya ini, Ibu. Ya, oke. Oke. Nah, ya, saya pamit ya. Udah malam. Saya udah malam sampai sekali juga ya. Ibu lah. Saya masih ya, Ibu ya, mengedukasi penontonnya. Ya, silakan ya di tempat Anda, nggak apa-apa ya. Oke, ya, maaf kata ya Pak. Ya, ini kan kita berdebat mempertahankan kebenaran. Ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Ya, teman-teman, biarkanlah dia mengatakan saya kabur. Biarkanlah gitu ya, teman-teman ya. Ya, jadi saya mau memberikan kesimpulan ya, teman-teman. Pertama tadi ya, saya catat ya, bahwa dia mengatakan, ya saya mau mengatakan ya, segala apa yang dia pakai ya, ayat-ayat yang dia pakai untuk menyerang ya. Dari pertama saya udah kasih tahu bahwa Isa itu bukanlah Yesus ya. Karena itu janganlah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena di kitab kami jelas membuktikan bahwa Yesus memang Tuhan gitu kan. Lalu dia masih saja mau menurunkan derajat Yesus bukanlah Tuhan. Dengan mengambil ayat-ayat yang tadi teman-teman ya. Ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak, gitu kan. Lalu ada tertulis ya bahwa kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, itu kan semuanya kesalahan ya teman-teman. Mereka nggak tahu konteksnya. Bahkan dikatakan di dalam Matius 4 itu ketika Yesus dibawa oleh iblis. Nah, itu dia ya. Tadi ketinggalan itu ya. Yesus dibawa oleh iblis. Itu pun dia nggak ngerti maksudnya. Ya, ketika Yesus dibawa oleh iblis itu di dalam masalah di dalam cerita ketika Yesus dicobai oleh iblis itu karena Yesuslah yang mengizinkannya. Nah, itu dia. Ya, di luar itu iblis takut dan gemetar kepada Yesus ya. Ya, Yesus tidak pernah iblis takut sekali, bahkan ketika bertemu dengan Yesus dia mengatakan, "Apa urusanmu daripadaku, anak Allah yang hidup?" gitu kan. Waktuku belum tiba. Waktu apa? Waktu pelemparannya ke neraka.
Ya, karena Yesus mengizinkannya. Kenapa Yesus mengizinkannya? Karena pada saat itu kan kita membaca teman-teman ya. Dia baru saja mau memulai tugas penginjilannya. Gitu kan. Baru saja memulai pada umur 30 tahun. Karena umur 30 tahun itu adalah umur di mana orang-orang Yahudi itu baru boleh berkarya. Jadi dia memang harus menunggu sampai umur segitu karena boleh bekerja tuh umur segitu. Ya itu kan budaya mereka tahun itu waktu itu kan. Nah setelah itu Yesus sebelum dia memulai tugas penginjilannya, dia berpuasa kan, kita lihat kan teman-teman, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Bisa Bapak Ibu bayangkan 40 hari 40 malam itu siapa manusia yang hidup gitu kan. Tetapi Yesus hidup gitu kan. Lalu dia mau menguji kodrati kemanusiaannya, tubuh daging jasmaninya itu dengan berpuasa. Lalu ketika dia lapar, dia mau menguji ke kodratinya pada saat dia lapar. Oleh sebab itu dia mengizinkan. Nah, sekali lagi, oleh sebab itu dia mengizinkan iblis untuk mencobainya. Ya, ini lagi-lagi tidak diketahui oleh Ustadz Yusuf. Ini Ustadz loh teman-teman, Ustadz gede loh teman-teman. Kalau teman-teman lihat di dalam dia punya itu ya, ini Ustadz gede loh. Tapi habis saya bal-balin itu tadi ya. Ya, dia tidak bisa menjawab bagaimana mungkin Allah tidak tahu bahwa konsep Allah itu punya anak tidak seperti yang dia pikir gitu kan. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sebab Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia mengambil kitab Markus itu teman-teman. Tapi masalahnya lagi-lagi tidak tahu. Ya, perkataan Yesus, dengarlah hai orang Israel, itu kan bukan perkataan Yesus yang ngaku dia punya Tuhan, gitu kan. Itu kan konteksnya dia sedang membaca kitabnya Nabi Musa. Nah, lagi-lagi Tuhan yang nggak tahu, dia nggak bisa jawab itu teman-teman ya. Semuanya tidak tahu. Lalu dikatakan bahwa Isa menerima kitab Injil, katanya gitu kan. Nah, pertanyaan saya, mana Injilnya? Lalu dia mengatakan Injil itu bukan berupa kitab, gitu kan teman-teman. Dia mengatakan Injil bukan berupa kitab, tetapi merupakan pengajaran. Ya, tetapi saya cuma nggak bahas itu aja, karena teman-teman banyak sekali ya yang dimaksud kitab itu memang kitab teman-teman. Ya, banyak sekali ayatnya di dalam Al-Quran itu adalah kitab, memang bacaan gitu kan. Bahkan Nabi Muhammad disinyalir dia tidak buta huruf gitu ya teman-teman. Tetapi saya nggak akan larikan ke situ ya. Jadi saya biarkan saja pertanyaan itu gitu ya. Lalu dia mengatakan tidak kitab Injil. Nah, kitab Injil buat mereka itu adalah di mana katanya Yesus mengesahkan kitab Injilnya ditulis oleh Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Nah, gitu teman-teman ya. Lagi-lagi dia kagak tahu gitu. Proses kanonisasi itu tidak seperti itu. Tetapi Yesuslah yang menyuruh dia menulis kitab Injil. Kenapa? Karena Yesus menyuruh mereka pergi memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil dengan berkata-kata dan dengan menulis. Itu kan maksudnya seperti itu teman-teman ya. Kagak tahu juga dia. Ya teman-teman ya, nggak tahu, serba nggak tahu. Nah, itu pertanyaan besar saya tidak terjawab. Bagaimana mungkin Allah serba tidak tahu mengenai Yesus. Oleh sebab itu kesimpulannya, ya biarlah itu adalah Tuhan mereka ya teman-teman, dalam mereka punya perspektif sendiri. Ya, Isa biarlah untuk mereka. Itu artinya Tuhan mereka adalah Tuhan mereka ya. Tetapi masalahnya Tuhan mereka itu dia mengklaim bahwa dia juga adalah Tuhan kita gitu ya teman-teman ya. Wah, luar biasa tadi ya, habis dia saya bal-balin. Ya, selamat malam offline Pak Stelkam, selamat malam. Jadi Ibu Ti dari kesimpulannya tadi sudah saya dengar. Kalau Ibu Ti sudah betul dan benar. Cuman cara kita menjelaskan tidak usah terlalu terperinci Ibu Ti. Singkat, padat dan jelas saja. Itu yang pertama gitu ya. Ya, untuk Ibu Ti. Yang kedua, Ibu Ti sebetulnya harus nyerang lagi ke ke Ka'bah mereka dengan dilampirkan ayat. Tadi kan ada aku di live chat juga bantu Ibu Ti ya kan. Oh gitu ya. Nah, saya nggak bisa baca sih konten jadi nggak. Tapi Ibu Ti itu dari paragraf itu nanti aku kasih yang teks asli original Arab yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu sudah sahih, Bu. Nah, nanti Ibu korek di situ ada sekitar 4 ayat. Nah, 4 ayat ini itu terhubung semua antara Ka'bah dengan batu Hajar Aswad untuk akhir zaman. Nah, untuk yang kedua itu Ibu Ti nanti aku kasih kebenaran yang Isa. Nah, kalau Isa yang sudah dipersamakan dengan Yesus Kristus itu memang betul. Nah, sebetulnya cuman dipelesetkan oleh kaum kadrun ini.
Nah, yang diplesetannya itu tidak mengakui Yesus itu sebagai akhir zaman, namanya itu, ketuhanan keilahiannya. Kedua, dia lahir di pohon kurma, ya kan, dan dia juga namanya itu, dalam Isa ini kan dia hanya sebagai nabi, ya kan, utusan. Iya, hanya Nah, itu sebagai bisa, nabi, ya. itu nanti bisa aku share ke ibu nanti, ya kan, dari yang Sahih Muslim tadi, itu yang pertama. Untuk ke Ka'bah itu bisa ibu angkat, itu tidak akan bisa kami jawab, Bu. Karena itu tentang akhir zaman. Batu itu yang Hajar Aswad akan berbicara dan punya mulut dan punya mata. Ya, nanti ibu diperkuat dengan hadis di dalam itu, ada 4 itu. Nah, ibu pelajari. Yang kedua, nanti saya kasih sharekan beberapa ayat-ayatnya untuk membungkam muka mereka. Tadi dia tanya kan di mana QS. Oke, kita kasih nanti QS-nya, Bu. Ya, Nah, saya bantu apologet Kristen. Ibu harus bongkar terus nih. Setelah ibu kotek itu, ibu hajar lagi sejarahnya. Nah, itu ada sejarahnya, Bu. Nah, kita di Byzantium itu Krusder sudah punya fakta sejarahnya. Yang buat itu orang-orang Kristen juga. Kemarin sudah saya sampaikan ke Ibu Uti, ya kan. Nah, ini aku share alamatnya yang tadi aku bilang. Ibu coba googling, nanti itu sudah sahih, Bu. Yang sudah. Kirim ke WA saya aja, Pak. WA saya nih saya kasih ke private ya. Kirim ke WA aja boleh, semua. Bu. Kalau di sini saya bingung, dari tutup kan nggak bisa dibuka lagi nih. Ya, Ibu saya bantu juga, nanti tolong Ibu share juga ke Apologet Kristen. Nanti aku kasih link-link sejarah yang mungkin Ibu harus pelajari dulu. Nanti setelah itu Ibu pelan-pelan. Jadi Ibu harus menguasai, pertama jangan di Alkitab, Bu. Kalau Ibu membenturkan Alkitab dan Al-Quran, itu sebetulnya ini zaman 2021 gitu. Udah ketinggalan. Sejarahnya lagi kita angkat. Gitu. Iya. Setelah sejarahnya kita angkat, hari kiamatnya lagi kita angkat. Ini seru, Bu. Kenapa? Muslim sudah terguncang, itu yang pertama. Yang kedua, mereka sudah kepanasan dengan ayat-ayat yang sudah dibuka ini, dan kita sudah presentasikan, mereka kepanasan. Makanya dengan apologet ini saya bantu, tapi saya tidak bisa tampil. Kalau misalnya Juma atau Slayer siap debat dengan saya siap. Tapi saya hanya 1 kali tampil dan saya akan bongkar semuanya. Dari sejarah Al-Quran sampai kemana dia mau. Sampai berhalanya. Kita kupas. Iya. Kalau mau dari tetagram, Elohim, saya siap bantu. Gitu. Saya juga nggak tinggal diam, Bu. Cuman saya keliaran ini gitu kan. Nah, makanya dalam hal ini pas aja gitu kan. Untuk dibagi-bagi wawasan untuk teman-teman gitu. Sekarang kita kejar, fokuskan ke sejarah. Sejarahnya, Al-Qurannya. Nah, itu cara membungkam. Pasti banyak yang murtad. Kalau sudah tahu ini. Itu sahih semua yang saya kasih itu nanti. Iya. Nah, saya nanti kirim ya, Pak ya. Kirim itu WA saya, itu udah saya kasih itu, private. Nanti kalau Ibu lawan mereka, tidak usah terlalu panjang lebar, Bu. Singkat. Ya, saya minta jawaban, bukan penjelasan. Itu aja, Bu. Kalau Ibu mereka mengizinkan penjelasan, nanti Ibu kena takiyah. Gitu. Iya. Ya, saya sudah mempelajari, Bu, semuanya. Mereka cuman alibi, itu tadi banyak alibinya. Jadi saya ketawa sebetulnya. Cuman saya bantu Ibu di privat. Ini mungkin jalannya untuk apologet Kristen untuk membongkar semua sejarahnya. Dari Patra, dari Romawi, nah situ. Kalau mereka lari-lari terus ke sana, sudah stopkan dulu. Dari abad ke-6 dulu. Siapa yang lebih dulu, Kristen apa Islam? Islam itu belum ada muncul di abad ke-6. Kristen sudah dari abad 1 sampai ke-6 sudah tersebar. Dari Byzantium, Romawi, Empire. Arab itu tidak ada. Arab tidak ada. Itu sejarah. Nanti saya kasih link videonya dari YouTuber kita, Krusder, yang akan membongkar nanti. Ibu tinggal pelajari aja dari sejarah itu sudah dapat. Nggak akan berani mereka, Bu. Dari Babilonia. Kalau yang katanya Ismail itu tidak ada namanya pernah ke Arab, apalagi Ibrahim. Iya, itu bisa klaim sejarah. Ismail pergi ke timur. Dia menjadi bangsa pemanah. Bangsa pemanah itu antara Turki, itu dia masih belum nama Turki. Dia masih nama dulu. Dari Byzantium. Itu bangsa pemanah itu. Assyria, Iran, Irak, itu Persia. Nah, itu dari situ. Jadi Arab ini belum ada. Dia baru ada masuk ke abad ke-7. Abad ke-7. Muhammad lahir 571 Masehi. Iya, itu 571 Masehi itu tahun gajah. Tahun gajah itu, Bu, itu yang di dekat Patra, itu gereja Kristen dekat Jazirah Arab dengan Patra yang mau yang dihancurkan Mekah Ka'bah itu. Yang rumahnya anaknya
Allah itu, Al-Uzza itu. Nah, pada tahun gajah. Makanya siapa Abraha itu yang orang Kristen di kita itu yang diserang dengan bebatuan Alabil itu. Nah, jadi mereka tidak bisa Bu, macam-macam. Jadi kalau mereka mau tarik lagi ke zaman ke sana, nanti dulu. Lu di sini dulu kita selesaikan dulu, ya kan? Tarik garisnya dulu. Kalau mereka mau tarik ke Alkitab, ya oke, dari mana? Satu kali lagi, Ismail tidak pernah ke Arab. Ismail hanya ada di timur. Dia sebagai bangsa pemanah. Itu tadi keturunannya. Nah, Iran, Turki, itu Pakistan, Egypt, itu semua dari sana. Mesopotamia itu belum masuk Arab itu. Nah, sampai ke Persia. Gitu. Nah, dari zaman Romawi kuno. Jadi teman-teman harus bisa pandai-pandai sejarah gitu kan. Tapi saya bantukan Ibu Uti. Saya kelemahan saya tuh saya di sejarah, saya kelemahan di sejarah gitu. Tapi betul, sekarang saya lagi belajar tentang kanonik, tentang saya sudah belajar. Saya lagi belajar sejarah. Sejarah perjanjian baru ini panjang banget ini ya, dari raja ini. Perjanjian baru itu Alkitab saya sendiri lagi saya pelajari. Sejarah Alkitab. Dari Alexander justru panjang. Itu tarik ininya abad-abadnya aja dari tahun ke tahun karena itu sudah memasuki itu antara Raja Selatan dan Raja Timur, antara Bizantium dengan Persia. Itu trik kelemahan dari sudah ada di kitab Daniel. Nah, itu peperangannya. Nah, untuk yang tahun ini untuk akhir zaman itu berbeda lagi peperangannya. Kita pakai sudah roket, pakai senjata dan segala macam, tapi titiknya nanti tetap di Timur Tengah. Iya. Syiah sama Sunninya sampai akhir kiamat sampai tidak akan pernah baikan ya. Baik. Ya, sudah dinobatkan semuanya, Bu. Ini waktunya kita penuaian. Kalau sudah di Injil disebarkan seluruh dunia, barulah datang. Karena bukan kita memenangkan peperangan, bukan lagi, tapi kita melawan roh di udara. Ya, jadi mau mereka berontak atau apa, Ibu tatarkan aja firman itu. Mereka mau terima apa tidak usah. Habis gitu. Tadi saya tatar itu. Dari tadi juga yang pertama sama Aditya tadi habis. Jadi gini, Bu. Habis banget. Habis saya kerjain ya tadi Aditya juga. Tadi pagi. Jadi begini, Bu. Ya, jadi begini. Dalam hukum kekristenan, kita bukan memenangkan perdebatan, tapi memenangkan jiwa. Apa yang sudah kita tabur itu. Jadi untuk dari orang mendengar, teman-teman biar mereka Kristen, sejarah itu kita mulaikan dulu. Nah, kita tatar karena dari abad keempat itu sudah sah agama Kristen, sudah dipeluk dari Koptik, Ortodok. Nah, Ortodok itu kan ada yang gereja Hagia Sophia yang di Turki. Nah, itu kita sudah tahu semua itu. Cuman itu kan dirampas. Bukan dibeli dengan orang Turki, tapi dirampas dengan peperangan. Itu masih zaman gabungan dengan Persia, Ankara, Babilonia. Jadi saya geram juga melihat otak-atik mereka ini kan. Akhirnya menyamakan Yahweh dengan Ra, yang Allah, ilah dewa Mesir kan. Padahal Mesir sudah di abad ke-6 sudah memeluk Kristen Koptik kan. Nah, mereka juga yang menyerang orang Kristen dan mengancam itu. Ya, jadi kalau mereka mau tarik sejarah silahkan, mau si Juma atau siapa, saya yang akan lawan mereka. Mau dari mana mereka silakan, mau dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai mana kita siap, gitu. Tim kita juga besar, Bu, jadi tidak usah khawatir orang, karena kita tidak mau debat dengan yang krecek-krecek gitu. Jangan memberi mutiara kita kepada babi, ya kan? Nah, nanti saya akan kirim semua aja link-linknya semua, nanti Ibu bisa lihat, pelajari. Jadi kita singkat padat aja, Bu. Kayak ngobrol itu 5+10 15 gitu. Gitu aja sudah, Bu. Potong aja yang rincian terlalu panjang, singkat, padat dan jelas gitu aja. Ya, kemudian tarik lagi kita tanya. Jangan kita disudutkan oleh pertanyaan kita. Karena apa? Mereka akan terus bertanya. Nah, kelemahannya nanti kita di situ. Ya, kita yang diserang, kita harus balik. Barat main bola ya kan. Orang nendang kita tendang lagi balik ke mukanya gitu, Bu. Harus tegas-tegas. Memang itu sudah bagus dengan tim apologet Kristen, bagus sudah. Terus terang sudah bagus gitu. Saya sudah mempelajari beberapa bulan yang lalu sampai bertahun-tahun juga. Ya seperti itulah. Kalau nggak seperti itu, Bu, kita dibenturkan dengan Al-Quran dan Alkitab. Mereka sudah pertanyaannya itu aja. Nah, Yesus adalah utusan. Itu Yesus tidak mati.
Karena apa? Sudah dipelesetkan, tapi kenyataan dalam Isa yang sebenarnya itu sebenarnya sudah disalibkan. Nah, cuman ya itu karena ajaran dari apa namanya yang tauhid ini yang dibawa dari Ibrahim Ismail yang nggak pernah ke Arab itu yang konyol. Gitu. Iya. Nah, ini sudah mulai banjir nih, yang murtad sudah mulai paham dan mengerti ya kan. Tidak ada yang namanya surga itu ada seks segala lendir segala macamnya. Tapi kita bantah mereka dengan ayat mereka juga kan, bukan kita menista gitu kan. Seharusnya ya bersyukurlah yang Muslim cuma tahu hafal tapi tidak tahu arti, akhirnya kebongkar gitu kan. Nah, saya pasti bantu. Nanti saya kirim semua data-data itu ke WA Ibu untuk bahan persiapan Ibu. Ibu terserah mau ambil dari mana akan saya kasihkan. Dari sejarah pun saya akan bantu. Dan itu sudah ada kita buatkan video ya. Nah, jadi mereka brutal, Bu. Kita brutal juga gitu. Cuman ya saya tidak bisa tampil gitu kan. Kalau mereka tahu kita nyali, mereka ciut. Siapa ini sama ini kan itu kan. Karena kita bukan aslinya seperti apologet gitu. Karena kita dari tim memang ya dulu lah sudah lama. Cuman sekarang sudah tidak mau lagi gitu kan. Nah, banyak aja orang yang monitor layar apologet ini yang diganggu-ganggu oleh para kadrun ini ya. Jadi saya juga nggak akan tinggal diam gitu kan. Makanya udahlah, sudah jangan berhentilah sudah ini itu ya kan. Sekarang waktunya sejarah kita bongkar semua. Dari zaman Umayyah sampai nabinya kalau bukan perlu nabi bangkit. Kalau Umayyah itu sudah habis zamannya Muhammad. Sudah ya zamannya Muhammad ya. Nah, habis Muhammad Umayyah ya kan. Umayyah lagi dengan Persia itu bergabung. Mereka sudah bergabung, Bu. Itu belum ada Islam. Nah, Islam itu kan dibentuk abad ke-7. Perang yang betul perang salib ini itu sudah dari abad ke 400 tahun sampai 600 tahun. Nah, di situ masih kita Kristen ini sampai ke Jazirah Arab, Irak, Iran itu sudah masuk sampai ke Persia. Cuman karena Persia ini kalah dengan raja siapa itu saya lupa. Jadi mereka bergabung. Jadi Muhammad ini menyusup ke situ. Ada itu tahun 622 mereka bergabung itu. Jadi dari situlah ceritaan si Muhammad ini yang bisa menguasai. Muhammad itu aslinya nenek moyangnya keturunan dari pewaris Arab Saudi. Itu tidak bisa dibohongin. Mereka pun mengakui itu. Ya, kita sapa dulu Pak Franky. Kita sapa dulu Pak Franky. Selamat malam Pak Franky. Malam, Bu. Iya, silakan Pak. Ya, sebentar ya Pak Angel. Kita kasih kesempatan dulu Pak Franky ya. Ya. Halo? Pak Franky. Iya, silakan Pak. Ibu. Ya. Dengar Raja Labu serunya Ibu tadi debat. Oh, denger ya. Ya udah. Ya, lanjut Pak Angelite ya. Silakan Pak, mau tambahkan apa aja? Ya mungkin itu aja, Bu. Ini saya coba WA ke Ibu aja. Nanti semua hadis-hadis segala dari sejarah itu dari YouTube juga. Ada juga dari beberapa link akan saya bagikan. Mungkin Ibu Uti juga bisa bagi-bagi apologet Kristen ya kan. Kalau kita dibenturkan sekali lagi dengan ayat Al-Quran tidak akan mengenai. Tapi dengan sejarah pasti kena dia. Babak belur mereka di situ. Jadi tendang bola itu ke muka mereka. Jangan Ibu yang kena tendang bola gitu kan. Iya. Itu orang cerdas, Bu. Saya harus belajar itu sejarahnya itu. Ya, tapi pelan-pelan, Bu. Tapi ibarat 1 jam Ibu sudah tahu nih, catat aja di buku. Saya juga catat, Bu, baru-baru ini juga kan. Hati saya tergerak gitu, dan enak hati lah melihat ini ceritanya ya kan. Nah, banyak juga kemarin saya dengar juga di rumah Ibu Sophia banyak ini sejarahnya kayak apa, ini bisa sampai sini ke sini ya, mana abad nggak bisa. Karena hitungan abad itu dia dari 2000 tahun turun ke bawah. Gitu. Beda dengan kita yang sekarang. Ya, dari 2000 sampai ke 0 ya kan. Baru habis itu 1000 lagi ke 0 lagi. Nah, kalau sekarang kita dihitungin dari abad pertama sampai naik ke sini ke 2000 tahun. Ikut Masehi kan. Nah, jadi seperti itu dia berceritanya. Jadi agak membingungkan gitu. Nah, kalau bumi ini udah tua 50-an ribu tahun yang lalu. Tinggal dikalikan aja ya. Satu abad kan 100 tahun ya kan. Iya. Nah, 3,5 abad kan 350 tahun. Tinggal kalian aja, gampang. Ya kan. Itu orang cerdas, Bu. Jangan mau dibodoh-bodohin seperti mereka ya kan. Jangan sampai kebohongan mereka takiyah ya kan. Nah, makanya saya sudah nangkap semuanya kemarin ini.
Gitu. Ya udah, kalau mereka mau bahas dari Allah mana, saya lawan. Asal jangan pakai bahasa Ibrani, KO saya. Kita pakai Indonesia ya Indonesia ya kan. Mau dari Telegram saya lawan, ayatnya ada di mana saya ya ingat lah. Gitu kan. Luar biasa. Ini itu aja lah Ibu Uti, silahkan buat di live chat. Ya, sudah, kalau nggak ada yang masuk lagi ya sudah kita selesaikan karena saya udah capek banget sampai saya hari ini. Ya, nggak ada yang masuk lagi Pak ya, nggak ada Muslim soalnya semua juga pada live itu. Ya, teman-teman Muslim juga pada live ya, tempat lain. Sofiatul live, lalu semuanya pada live tuh saya lihat. Ya, bahkan ada yang di ini juga nih di channel di tempat saya juga nih. Jadi saya ada live 2 nih kan. Iya tuh. Pada menarik live, Bu, tentang sejarahnya menarik Bu. Tentang dari yang darinya. Makanya saya tunggu ya Pak ya. Pasal 9 itu menarik ke timur dan selatan peperangannya Persia antara Bizantium Romawi kuno. Beberapa kali kan sampai Konstantin. Nah itu menarik sebetulnya kalau ditarik sejarah ini peperangan itu. Jadi ketemu nih Islam, Islam ini ternyata di sini nggak ada yang muncul dari Ismail dan Ibrahim langsung ke Muhammad. Itu karena dari Ismail itu kan bangsa pemanah. Jadi Ankara itu kena sudah. Ankara, Persia. Mereka kan bangsa pemanah semua zaman dulu. Bu. Makanya Roma itu diibaratkan. Ya, Roma itu diibaratkan seperti Babilonia. Mengganti Babilonia. Itu Romawi. Makanya terbagi. Mereka kan Romawi Timur, Romawi Barat. Palestina sudah hancur. Udah tidak ada itu lagi. Palestina itu bahasa kunonya buat kemarin dulu berapa kali revisi. Nah, jadi nanti ketemu nih. Jadi dalam kitab Wahyu itu nanti Ibu bisa analisis. Oh ini loh, dulunya Persia, ini sekarang jadi Iran. Dari Babilonia jadi Irak. Habis itu Asur kemana? Gitu kan. Dapat itu semua Bu. Dari Ankara ke Turki gitu kan. Karena darinya Hagia Sophia itu, disitulah tempat pembantaian orang Roma dulu gitu. Iya. Nah itu gereja pertama. Angel, boleh nanya nggak Pak Angel? Iya, boleh, silakan. Nah, ngobrol aja. Ya. Kalau misalnya sejarah ya, Arab sama Cina masih tuh Cina Pak Angel ya, kok nggak salah ya? Begini Pak, saya tahu maksudnya sampean itu Mongol. Ya kan? Itu kerajaan selatan. Itu Arab pada Cina ya? Betul. Hungaria itu semua itu masuk ke Romawi. Kemudian mereka bergabung itu setelah Persia dengan yang Romawi ini tempur kan, jadi minta bantuan ke selatan, raja selatan yang Mongol ini, Cina itu. Nah dari situ mereka udah di Syria gitu kan, bangsa Asur itu ketemu Pak, itu nama kingdom, nama kerajaan. Makanya ada Kus, Put. Habis itu Rusia itu kan bergabung. Bangsa timur juga itu Kristen. Makanya dulu itu Kristen terbagi jadi 3. Koptik, Ortodok, Kristen. Nah, dengan Koptik itu 3 itu. Kemudian ada yang penyesatannya itu yang namanya Nasrani. Nah, Nasrani ini larinya ke dekat pinggiran Arab Saudi sampai ke Jazirah Arab. Di Patra itu sebetulnya mau dihancurkan itu oleh pasukan Abraha. Abraha itu orang Kristen. Paling tertua itu ada gerejanya. Sampai sekarang sudah diketemukan, cuman disimpan. Makanya di Arab Saudi itu ada namanya Kristen Arabik. Dulu itu Arabik namanya. Ada Kristen Arabik sebelum Muhammad itu sudah. Itu Muhammad kan bangsa dari suku Quraisy. Nah, jadi itu. Ya, pokoknya itu. Jadi kan kalau lagi Umayyah itu setelah sudah matinya Muhammad, berdirilah dia. Semuanya ada Pak, lengkap link. Kalau bisa nangkap itu, makanya dalam Alkitab ada 7 kerajaan. 5-nya sudah hancur, berarti tidak ada kekuatan lagi. Kenapa? Tuhan memulihkan 5 kerajaan ini dulu itu. Nah, cuman dengan memulihkan itu maksudnya orang manusianya yang dipulihkan. Nah, 7 raja. Dari 7 raja ini tetap berdiri. Manusia yang dipulihkan, tapi sisa yang dulu. Makanya ada sekarang itu, Syiah sama Sunni itu nggak akan sampai kiamat pun tidak akan bisa menyatu. Dengan Israel pun tidak akan. Sebelum Injil ini disebar sampai manusia, sampai makhluk hidup, belum akan kiamat. Suku bangsa Israel itu dari 10 itu ada di Indonesia. Nah, ada suku 2 yang diganti, yaitu suku Dan. Suku Dan hilang karena dia penyembah
berhala, memberikan lembu ke berhala lain. Kemudian suku Efrat dari Yusuf itu diganti juga. Makanya dalam kitab Wahyu itu ada 12. Coba ibu atau bapak teman-teman sekalian coba bandingkan perjanjian lama 12 suku Israel dengan 12 suku Israel di perjanjian baru. Itu sudah diperbaharui, suku Dan itu hilang. Suku Dan ini digantinya ke kita. Entah dia dari wilayah kita utara atau, tapi kalau melihat dari garisnya memang ke utara gitu kan. Makanya termasuk Indonesia ini termasuk keturunan bangsa Israel. Kita suku yang hilang, makanya harus diperbaharui. Nah, kalau sekarang ini kalau kita bisa nangkap kerajaan itu, kalau saya sudah nangkap itu dari Put, Kus, Persia, semuanya itu sudah ada di catatan kita gitu kan. Makanya saya tidak mau ribut gitu kan. Kalau ngelihatnya Muslim seperti ini, hancur kita bang, nggak bisa. Gitu. Maklum bang, jujur aja bang, aku kan jarang baca kitab bang. Tapi kok untuk nyimak-nyimak aku ngerti bang. Jujur aja aku jarang baca kitab bang, jujur. Bukan ini Pak, kalau Alkitab memang itu sebagai ibarat peta. Kitab itu adalah peta Pak, sebagai penunjuk arah jalan kita dalam bahasa halusnya ya kan. Nah karena itu menurut firman Tuhan, tanpa ibaratnya Alkitab kita pasti tersesat gitu kan. Nah makanya kita juga bisa minta hikmat juga sambil berdoa di situ, sambil kita kutip sejarah juga. Makanya kalau kita kutip sejarah itu jangan tanggung cuma dari Alkitab, tapi banyak kok tempat pembelajaran lain. Dalam Kristen Crusader itu lengkap. Itu yang buatnya orang Amerika kita juga. Jadi orang Indonesia ada juga bergabung membuat video-video itu. Jadi dibuat seperti animasi. Oh ini dari tahun ke segini gitu kan. Oh ini tahun ke itu berdasarkan dari Alkitab Pak. Yang dibuat itu. Dari sejarahnya. Gitu. Makanya sejarah kita bisa tahu gitu. Karena itu semua ada di Alkitab. Gitu. Tentang apa yang akan terjadi. Makanya Alkitab ini peta buat kita gitu. Agar tidak tersesat. Jadi arah kemana kita dapat gitu kan. Nah, aku potong bang Pak. Karena ibarat itu aku nih Kristen KTP lah kan, keluarga aku kan campur. Bapakku mualaf kan, bapakku mualaf, mamaku Cina. Campur akunya. Tapi puji Tuhan lah. Tapi aku imanku masih kuat lah. Ya aku nggak pernah acara Alkitab, nggak pernah gereja ya, tapi imanku masih kuat. Tapi ya tetap aku tetap Kristen lah. Itu aku orangnya. Bapakku mualaf. Jujur aja aku ngomong bapakku mualaf. Mamaku Cina. Nenekku Muslim tuh bang. Tapi aku puji. Tapi keluarga besar aku ya mual Muslim, tapi nggak pernah untuk maksa aku masuk Islam nggak pernah. Tapi keyakinan aku Kristen aja, keyakinan aku. Iya. Jujur aja dalam ngomong. Ya kalau begini Pak, kalau misalnya saya keluarga juga ada yang Muslim, cuman kita pelan-pelan, makanya cerdiklah seperti ada tulis seperti merpati ya kan. Nah kalau kita ya tidak ada Pak di kolong langit ini, bahkan di mana itu keselamatan selain daripada Yesus itu tidak ada lagi. Nah, Bapak bisa buka Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dari situ jelas, mau di bawah kolong langit, dimanapun, tidak ada satu namanya itu manusia yang bisa menyelamatkan kita. Karena manusia itu adalah Yesus Kristus yang sudah naik ke surga gitu. Dia sudah kembali ke kekuasaannya, ke kerajaan yang kekal. Dia duduk sudah gitu. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Mesias, yaitu Kristus yang diurapi. Nah, jadi hukum kita sudah terserah. Makanya dalam kekristenan kita diberikan seluruh manusia kan kehendak bebas Pak. Bebas memilih suatu hal dengan cara kita, pola pikir kita. Karena hanya ada dua jalan yang akan kita tempuh, surga atau neraka. Gitu kan. Kalau mati ya mana-mana. Tergantung sekarang diri kita. Gitu. Kalau percaya Yesus pasti sudah langsung masuk ke surga gitu. Cuman ya itu mau pilih mana tadi kata saya ya kan. Tergantung Pak. Saya juga tidak memaksa Muslim harus masuk Kristen, tidak gitu kan. Nah, cuman saya bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengetahuan, apa yang saya ketahui dan itu saya berhikmat. Saya juga tidak menista, saya tidak membenci saudara Kristen, ya kan. Nah, saudara Muslim saya tidak membenci itu kan. Mau murtad, mau mereka mualaf silahkan. Semua pilihan ada di tangan masing-masing, ya kan.
selagi ada waktu silahkan belajar gitu kan, perdalam ilmu, jangan ikut kata orang katanya, belajarlah dari sejarah, baca Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa akan tahu Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Iya, Nah, iya betul. Itu kalau saya tidak bisa memaksa orang, karena saya itu sudah menyatakan firman Tuhan itu apa yang sudah ada yang diilhamkan dalam Alkitab, itu aja, mumpung ada pelajaran ya kan. Nah, karena ini pun sudah kita tidak angkat lagi, kita sudah tidak mau berdebat lagi dengan orang muslim, kita tidak mau lagi, silahkan dia mau hujat, tidak apa-apa gitu kan. Karena kebenaran Injil harus disebarkan sebelum datangnya Mesias, dan ini pun sudah terjadi penuaian besar-besaran untuk masuk mengikuti Kristus lah. Kalau tidak mau jadi ikut Kristus terserah gitu kan. Karena ikut Kristus wajib harus dibaptis ya kan, dan menjadi Kristen, mengikut Kristus gitu. Tapi aku udah dibaptis kok Pak. Aku udah dibaptis kok. Tapi gereja nggak pernah. Itu hanya gereja belum saatnya aku bilang. Jadi begini Pak ya. Yesus apakah pernah menghakimi orang? Kan tidak. Apakah Yesus waktu orang yang miskin itu dia mengabaikan? Tidak. Tapi dengan pelajaran apa? Yesus mengasihi gitu kan. Seperti Lazarus orang miskin contohnya. Tidak punya apa-apa. Sedangkan yang satu punya kekuasaan, kekayaan. Bukan kekayaan itu yang membawa kita apa, tapi iman kita, ya kan. Iman pertama ada sesuatu yang tidak kita lihat dan sesuatu tidak kita harapkan, tapi kita percaya dengan Yesus sudah berarti pasti selamat. Gitu. Dia akan contoh kayak lagi Paulus membunuh orang, bantai sana sini, tapi apa dengan akhirnya bertobat, dia dipakai. Jadi setelah dipakai bertobat, dia tidak memikirkan lagi tubuh, jasmani dan rohani ini. Yang penting satu, saya sudah bertobat, menyebarkan Injil, ikut jalan Yesus, mau nanti mati, mau dipenggal, mau ditikam atau apa, seperti yang 12 murid dia tidak peduli Pak. Karena apa? Persahabatan dengan dunia itu adalah musuh Kristus. Jadi kita harus pakai kewenangan itu untuk melawan roh jahat. Kalau Bapak hari ini terpanggil, Bapak belajar walaupun KTP. Saya percaya setiap manusia pasti punya perubahan Pak. Ya, nanti kalau Bapak sudah mempelajari dengan apa yang kita kasih, atau saya bawa mempelajari dengan teman-teman apologit lain, itu pasti terjadi Pak. Tuhan tidak memilih mau Bapak ada abal-abal, mau Bapak orang berdosa, orang miskin, dia tidak perlu itu Pak. Yang penting kamu iman ke saya, ikuti ini apa yang saya perintahkan, jangan menyombongkan diri, jangan meninggikan diri, ya kan? Sebab ada tertulis dalam Alkitab, bagi yang merendahkan diri akan ditinggikan, bagi yang meninggikan diri akan direndahkan. Dari sini aja kita sudah mematok. Makanya kasih itu paling terbesar di antara semuanya. Mudah-mudahan teman di LinkedIn juga ya kan, saudara-saudara Kristen kita gitu kan. Saya ini cuma membantu aja. Makanya saya bagi-bagi pengalaman saya yang sudah pernah kita bantu dengan upload, terus dari yang dulu. Dan itu adalah laskar Kristus, petarung Kristus gitu kan. Nah jadi ya kalau diancam atau apa ya sudah biasa gitu. Dengan omongan dihujat itu biasa. Tapi kami tidak membalas gitu kan. Makanya kami buatkan sketsa video gitu kan. Jadi untuk menyadarkan. Jadi untuk berdebat mencari yang menang itu tidak bagi kami. Bagi kami hanya memenangkan jiwa. Itu aja. Mau Anda terima apa tidak? Ya urusan. Semua keputusan ada di tangan Anda sendiri, ya kan? Dan tidak mungkinlah di tangan saya semua, lalu satu selamat lalu numpang kan? Itu semua ditanggung resiko masing-masing gitu kan? Nah, iya, gitu, terima kasih Pak Injil. Sepertinya kita sudah aja ya. Saya udah capek sekali luar biasa. Boleh Bu. Udah nanti saya WA ya, ke Ibu ya. Jangan lupa ya Pak ya. Hampir jam 12 malam ini. Aduh. Capek sekali saya ngantuk sekali. Bapak jam berapa di sana? Saya di sini Bu, jam 11:30 waktu barat. Barat ya, saya juga di barat nih. Udah nggak kuat matanya, kesempet banget. Udah saya di Kalimantan Tengah Pak. Kalimantan Tengah. Iya, Kalimantan Tengah. Kalimantan juga Bang. Kalimantan di mana Pak? Barat. Oh Kalbar. Tapi sekarang aku tinggal di Jakarta. Oh di Jakarta. Ya, tapi asli Kalimantan. Ngapang ya Pak? Di Ngapang atau di mana? Di Pontianaknya. Pontianak. Ponti dia Bu. Oh, kabar ya. Saya banyak sih.
Ya udah, saya pamit dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita pamit, kita tutup aja ya. Siap, Putih. Terima kasih, Tuhan. Siap bantu. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, salam kebenaran. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Bye-bye, friend.